Limuran dengan hati-hati mengangkat cermin perunggu itu dengan kedua tangannya, menyipitkan matanya, dan menatap tajam cahaya di permukaan cermin perunggu itu. Cahaya di cermin itu terang dan gelap, terus-menerus mengalami perubahan halus, seolah-olah mengandung misteri yang tak terbatas. Namun, setelah lama mengamatinya, ia tetap tidak dapat memahami apapun. Untuk menciptakan kembali suasana malam saat jimat itu dibuat, selembar kertas jimat harus ditemukan untuk memantulkan cahaya cermin. Selagi Limuran berbicara, dia mengarahkan cermin ke kertas jimat tingkat kedua di atas meja batu. Cahaya cermin menyinari kertas jimat, menghadirkan tekstur rumit dari cahaya dan gelap yang bergantian, seperti pola yang sangat rumit yang tersusun dari rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya, dan polanya masih terus berubah. Jimat yang kubuat untuk pentahbisan itu sepertinya berpola seperti ini. Limuran buru-buru mengambil pena jimat itu, ingin mencatat polanya. Namun, saat ia hendak melihat lebih dekat, pola itu perlahan menghilang, dan cermin perunggu memantulkan cahaya terang pada kertas jimat tanpa gambar atau teks apapun. Apa yang sedang terjadi? Limuran mengulangi proses itu beberapa kali, dan hasilnya selalu sama. Selain memancarkan lapisan cahaya, tidak ada yang aneh pada cermin perunggu itu. Apakah ada yang salah dengan kertas jimat itu? Limuran mengeluarkan selembar kertas jimat lain dan menyinarinya dengan cermin perunggu. Awalnya, beberapa pola rumit terang dan gelap muncul di permukaan kertas jimat, tetapi dalam sekejap mata, kertas itu kembali terang dan tidak ada rune sama sekali. Limuran mengeluarkan kertas jimat ketiga dan mengamatinya dengan cermin perunggu. Kertas itu masih sama. Terlebih lagi, cahaya yang dipancarkan cermin perunggu itu perlahan-lahan melemah dan menghilang. Limuran tidak khawatir ketika cahaya cermin perunggu menghilang. Jika tebakannya benar, selama cermin perunggu itu terkena cahaya bulan untuk sementara waktu, ia akan segera bersinar kembali. Namun, bagaimana ia bisa merekam pola-pola yang sangat rumit dan terus berubah di dalam cermin perunggu itu? Cermin perunggu unik yang datang ke dunia ini bersamanya ini sungguh unik. Apa fungsinya? Dia menggunakan rune cermin perunggu untuk membuat jimat pentahbisan, dan cahaya suci dari lubang leluhur yang keluar begitu misterius dan aneh. Apa yang terjadi? Limuran sangat bingung, tetapi dia tidak tahu di mana menemukan jawabannya. Lupakan saja, cermin perunggu itu akan butuh waktu lama untuk menyerap cahaya bulan lalu memancarkan cahayanya. Sebaiknya aku terus mencoba membuat jimat ledakan api sambil menunggu. Limuran mendesah ringan, mengesampingkan pikirannya yang mengganggu untuk sementara waktu, lalu mulai merapal mantra dan membuat jimat. Dia mengumpulkan kekuatan Pyroblast di tangannya dan mulai menarik jimat itu. Karakter Yan dan mantra api semuanya digambar dengan mulus, sama seperti sebelumnya. Saat menggambar karakter Dou, ia berusaha sekuat tenaga menstabilkan energi di lengannya saat menggambar goresan pertama karakter Dou. Hah! Limuran sedikit terkejut. Kekuatan sihir di lengannya mengalir dengan lancar dan stabil ke dalam pena dan kertas jimat. Tidak ada fenomena aneh seperti tiba-tiba kehilangan kendali dan mengalir keluar seperti sebelumnya. Setelah menggambar beberapa goresan lagi, Limuran semakin terkejut. Goresan-goresan ini juga sangat halus, dan fenomena pena jimat yang tiba-tiba menjadi sangat panas tidak terjadi. Berbagai kesulitan yang ditemui saat menggambar teks pertarungan sebelumnya, seperti guncangan tubuh yang hebat, serangan kuat yang tak terlihat, energi vital yang mengamuk dan tidak dapat disegel dalam waktu, dan sebagainya, tidak muncul kali ini. Sampai dia selesai menggambar goresan terakhir segel dan menyatakan jimat itu lengkap, tidak ada kendala yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Apakah aku berhasil membuat jimat ledakan api? Limuran tak percaya. Proses pembuatan jimat kali ini begitu lancar. Ia sama sekali tidak merasakan kesulitan saat menggambar jimat itu. Limuran mengamati jimat di tangannya dengan saksama. Setiap kata, mantra, segel, dan mantranya sangat lengkap dan persis sama dengan jimat ledakan api yang tercatat dalam kitab suci. Mungkinkah setelah percobaan-percobaan sebelumnya yang gagal, kemampuanku membuat jimat telah meningkat pesat? Meskipun Limuran senang akan hal ini, ia justru semakin bingung. Gambar satu lagi. Limuran dengan hati-hati menyimpan jimat ledakan api pertama dan terus menggambar jimat. Kali ini semuanya berjalan lancar lagi dan saya dengan mudah mendapatkan jimat ledakan api. Datang lagi. Kata Limuran gembira. Saat itu hampir tengah malam. Biasanya dia akan tidur jam segini, tapi setelah membuat 2 jimat ledakan api berturut-turut, dia begitu bersemangat sampai-sampai tidak mengantuk sama sekali. Jimat ledakan api ketiga juga berjalan lancar dan selesai dalam sekali jalan. Limuran semakin bersemangat. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat tingkat kedua dari tas penyimpanannya dan melanjutkan membuat jimat. Namun, kali ini, saat membuat jimat, ia kembali menemui berbagai kesulitan tak terlihat. Limuran gagal tepat saat mulai menggambar jimat. Kenapa begini? Limuran mengerutkan kening. Proses pembuatan jimat kali ini persis sama dengan 3 jimat sebelumnya yang berhasil.
Mengapa ia menemui kesulitan yang sama lagi kali ini? Setelah memikirkan detailnya dengan saksama, Limuran tiba-tiba menyadari. Benar, ketiga lembar kertas jimat yang berhasil membuat jimat ledakan api semuanya diterangi oleh cermin perunggu. Mungkinkah cahaya cermin perunggu dapat menghilangkan semua rintangan tak terlihat saat membuat teks pertarungan? Gagasan berani ini membuat jantung Limuran berdebar kencang. Jika tebakannya benar, apa maksudnya sungguh tak terbayangkan. Untuk memastikan idenya, Limuran menunggu dengan sabar selama 2 jam, dan cahaya keperakan samar muncul lagi di permukaan cermin perunggu. Limuran menempelkan cermin perunggu pada selembar kertas jimat selama beberapa saat, lalu menggunakan kertas jimat tersebut untuk membuat jimat. Benar saja, semuanya selesai sekaligus tanpa menemui kesulitan apapun. Benar, gumam Limuran sambil memegang cermin perunggu ini sungguh cermin yang tak tertandingi. Tahukah Anda, dalam karya klasik, sering disebutkan bahwa bagian tersulit dari pembuatan kertas jimat adalah menggambar berbagai karakter petarung. Karena proses ini akan ditolak oleh berbagai kekuatan tak terlihat dan penuh dengan kesulitan. Jika cermin perunggu dapat menyelesaikan masalah ini, maka kesulitan membuat jimat akan jauh berkurang. Dengan cermin perunggu ini, aku akan mampu menjadi murid pembuat jimat paling hebat di sekte kita, bukan seorang ahli pembuat jimat. Pikir Limuran penuh semangat dan bahagia. Kegembiraan itu membuat Limuran bergairah sejenak, tetapi akal sehatnya perlahan-lahan menenangkannya. Seseorang tidak bersalah, tetapi bersalah karena memiliki harta karun. Jika orang-orang lain di sekte tahu bahwa aku memiliki cermin yang menentang surga ini, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya dan mengambilnya sendiri, seperti yang dikatakan para ahli kitab suci. Saat itu, aku pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Hal ini tidak boleh diketahui siapapun, dan tidak boleh ada kekurangan yang terungkap. Memikirkan hal ini, Limuran segera menyimpan cermin perunggu itu. Soal jimat-jimat ini, kemampuanku membuat jimat tidak boleh dibocorkan, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mantra ledakan api ini tidak boleh dijual. Kalau kau membutuhkan batu roh, lebih baik jual saja beberapa jimat vitalitas bintang 1. Setelah menemukan keajaiban cermin perunggu, Limuran harus menyusun rencana baru untuk jalur kultivasinya. Dunia kultivasi abadi awalnya penuh dengan intrik dan arus bawah. Kini setelah ia memiliki harta karun langka, ia harus ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala hal, tidak boleh lengah sedikitpun. Pada hari-hari berikutnya, Limuran akan memurnikan Ju Yuan dan setiap pagi, lalu mengurus perpustakaan dan membaca kitab-kitab klasik pada malam hari. Ia akan berlatih teknik persembunyian malam untuk sementara waktu jika cuaca bagus dan tidak ada orang di sekitar. Ia akan diam-diam mengeluarkan cermin perunggu untuk berjemur di bawah sinar bulan, lalu membuat 1 atau 2 jimat ledakan api dan jimat Yuan Qi bintang 1. Pada tengah malam, ia akan beristirahat agar tidak terlalu lelah. Dengan cermin perunggu yang menantang langit ini, Limuran mampu membuat jimat dengan sangat lancar. Jimat vitalitas bintang 1 tidak memerlukan penggunaan pola pertempuran, dan cahaya cermin dari cermin perunggu tidak berperan apapun, tetapi Limuran dapat membuat jimat vitalitas bintang 1 dengan kemampuannya sendiri sedangkan untuk jimat ledakan api, dengan bantuan cermin perunggu, ia hanya akan gagal sekali atau 2 kali dari 10 kali percobaan. Efisiensi luar biasa dalam pembuatan jimat telah menyebabkan jumlah jimat di kantong penyimpanan Limuran meningkat secara bertahap. Tidak hanya itu, tingkat kultivasinya juga meningkat secara bertahap berkat vitalitas yang diberikan oleh pil Ju Yuan. Kehidupan yang memuaskan membuat waktu berlalu begitu cepat. Limuran dengan tenang menunggu kepulangan Xiao Susheng, tetapi seiring berlalunya waktu, Xiao Susheng masih belum kembali ke perpustakaan. Ada apa? Kakak senior Xiao bilang dia akan kembali paling cepat setengah bulan, atau paling lama sebulan. Sekarang sudah 1,5 bulan, kenapa masih belum ada kabar? Limuran bingung dan meminta Muli untuk mencari tahu tentang masalah ini. Pada malam hari itu, Limuran hendak menutup perpustakaan ketika dia tiba-tiba melihat Muli bergegas ke arahnya. Ketika Muli melihat Limuran, dia berteriak dari kejauhan kakak senior Zhao, sesuatu terjadi pada Xiao Susheng, di aken perpustakaan. Ada sesuatu yang terjadi. Limuran merasakan hawa dingin di hatinya. Muli menarik napas dalam-dalam, dan setelah sedikit tenang, ia berkata, aku pergi ke kuil Cixia untuk bertanya-tanya. Awalnya, Xiao Susheng meninggalkan sekte bersama seorang saudara senior bernama Mo. Namun tadi malam, saudara senior Mo itu kembali, tetapi ia terluka parah. Xiao Susheng tidak dapat kembali, jadi ia mungkin mengalami kecelakaan. Begitulah adanya. Hati Limuran mencelos, dan rasa sedih muncul secara spontan. Apakah kamu sudah bertemu dengan kakak senior Mo itu? Apakah dia secara pribadi mengonfirmasi bahwa Xiao Susheng mengalami kecelakaan? Tanya Limuran. Muli menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku dengar dari kakak senior dari kuil Cixia bahwa kakak senior Mo terluka parah dan sedang dalam pemulihan, jadi tidak nyaman bagi kita untuk bertemu.
Saya mengerti. Li Muran mengangguk. Besok saya akan menemui manajer kantor untuk melihat bagaimana cara mengambil alih perpustakaan. Kalau begitu aku pergi dulu, Muli berpamitan. Melihat Li Muran tampak murung, ia menghiburnya dengan beberapa patah kata, lalu meninggalkan perpustakaan. Li Muran melihat Muli pergi, berbalik dan menutup pintu perpustakaan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Saudara Xiao, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah hari itu, kita akan dipisahkan oleh Yin dan Yang selamanya. Memikirkan hal ini, Li Muran tidak dapat menahan perasaan sedih dan tertekan. Meskipun ia dan Xiao Susheng baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, mereka sangat akrab mungkin karena mereka berdua adalah kutu buku senior dengan minat yang sama dan diam-diam menganggap satu sama lain sebagai orang kepercayaan. Jadi, sebelum Xiao Susheng pergi, ia mempercayakan Li Muran, yang baru dikenalnya beberapa bulan, untuk mengurus perpustakaan, alih-alih mempercayakannya kepada teman-teman sekelasnya. Justru karena itulah ketika Li Muran mendengar kabar bahwa Xiao Susheng telah mengalami musibah yang tak terduga, ia begitu bersedih, seakan-akan ia telah kehilangan sahabat lama yang telah dikenalnya bertahun-tahun. Sebelum ia menyadarinya, Li Muran berjalan ke rak buku di sudut lantai pertama perpustakaan. Kurasa kakak senior Xiao membaca buku di sini beberapa hari sebelum dia meninggalkan perpustakaan. Li Muran dan Xiao Susheng bertemu dan saling mengenal berkat buku. Kini setelah Xiao Susheng meninggal, Li Muran tentu saja berduka cita melalui buku. Buku-buku di rak buku ini semuanya berisi esai dan catatan-catatan lain, yang hanya mencatat hal-hal menarik atau mengekspresikan emosi. Buku-buku ini hampir tidak berguna untuk pengembangan diri. Hanya orang-orang yang mencintai buku seperti saya dan Kak Xiao yang akan mengunjungi rak buku ini. Memikirkan hal ini, Li Muran kembali bersedih sekarang kakak senior Xiao sudah tiada. Aku khawatir hanya aku yang akan membaca buku-buku di sini. Sulit menemukan teman sejati. Dengan siapa aku bisa berbagi cerita-cerita indah di dalam buku-buku ini di masa depan. Li Muran menghela napas. Saat ini, hatinya dipenuhi kesedihan dan ia gelisah. Ia tidak cocok untuk berkultivasi, apalagi membuat jimat. Dia dengan santai menarik keluar sebuah buku tua yang menguning dari rak buku di depannya, membolak-balik beberapa halaman, lalu menaruhnya kembali bahkan jika dia sedang ingin membaca, dia sedang tidak ingin membacanya saat ini. Li Muran melirik ke seberang rak buku dan akhirnya berhenti pada sebuah buku kuno berjudul Mencari Jalan Abadi, dan sedikit tertegun. Buku ini adalah buku yang dibaca oleh kakak senior Xiao sebelum beliau pergi, gumam Li Muran. Waktu itu, beliau juga bercerita tentang buku ini dan meminta saya untuk membaca buku yang luar biasa ini di waktu luang. Namun, waktu itu saya sedang asyik dengan berbagai latihan dan buku-buku pembuatan jimat, jadi tidak sempat membaca buku semacam ini. Li Muran mengambil buku dari rak buku dan membolak-balik beberapa halaman. Ini adalah biografi setengah benar, setengah salah tentang budidaya makhluk abadi. Alurnya naik turun, dan cukup seru. Sayangnya, Li Muran sedang dalam suasana hati yang buruk, dan masih belum bisa menghayati cerita di buku ini. Li Muran membolak-baliknya secara acak dan hendak meletakkannya kembali ke rak buku ketika tiba-tiba, selembar kertas tipis terjatuh dari halaman. Pembatas buku. Itulah pikiran pertama Li Muran. Tak diragukan lagi, jika itu benar-benar pembatas buku, pasti ditinggalkan oleh Xiao Susheng. Li Muran membungkuk untuk mengambil catatan itu dan menemukan banyak kata-kata yang ditulis dengan kaligrafi kecil di atasnya. Li Muran hanya melirik kata-kata itu dan tiba-tiba terkejut. Adik Zhao, itulah judul di surat itu. Apakah ini pesan untukku? Li Muran terkejut. Dilihat dari tulisan tangan di surat itu, sepertinya Xiao Susheng sendiri yang menulisnya. Kenapa kakak senior Xiao meninggalkan pesan untukku? Jantung Li Muran berdebar kencang. Ia segera membuka pesan itu dan membacanya dengan saksama. Adik muda Zhao, teknik dan buku-buku pembuatan jimat itu cukup untuk kau baca selama 1 atau 2 bulan. Kalau tidak terjadi apa-apa, kau tidak akan melihat catatan ini. Sebaliknya, saat kau melihat catatan ini, aku mungkin akan mengalami kecelakaan. Saya tahu ada bahaya ketika saya meninggalkan sekte kali ini, tetapi ada juga peluang besar untuk mendapatkan manfaat besar. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, saya memutuskan untuk mengambil risiko. Tentu saja, aku punya trik tersembunyi. Kalau aku tidak bisa kembali, adik muda Zhao cepat atau lambat akan menemukan informasi di buku ini. Meskipun aku dan adik muda Zhao baru kenal sebentar, kami sangat akrab dan sudah menjadi teman dekat. Aku akan memberikan harta karun itu kepada adik muda Zhao agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Harta karun itu ada di bawah pohon pinus ke-19 di belakang perpustakaan. Kau bisa menemukannya dengan menggali sedalam 1 meter di bawah tanah. Semoga kau beruntung dan beruntung. Itulah satu-satunya isi pada catatan itu, yang ditandatangani dengan kata-kata terakhir cendekiawan Xiao.
Tulisan terakhir. Limuran terkejut sepertinya kakak senior Xiao sudah merasakan risiko besar, tapi dia tetap bersikeras pergi. Kenapa begitu? Dia menaruh catatan basmi dirinya di buku kuno ini. Rencana yang sungguh brilian. Kalau saja aku tidak mendengar kabar buruk tentangnya, aku tidak akan membolak-balik buku ini tanpa alasan, dan murid-murid lain pun tidak akan melakukannya. Apa sebenarnya harta karun yang dia sebutkan? Siapa pengkhianat yang disebutkan dalam surat basmi diri itu? Di bawah pohon pinus ke-19. Memang ada beberapa pohon pinus hijau di hutan di belakang perpustakaan. Jika kita ingin mengungkap misteri ini, pertama-tama kita harus melihat harta karun yang ditinggalkan kakak senior Xiao. Mungkin, kita juga bisa mengetahui sebab dan akibat pembasmian kakak senior Xiao. Memikirkan hal ini, Li Muran segera pergi ke gunung belakang untuk menyelidiki. Ia menemukan sekop di ruang utilitas perpustakaan, dengan sedikit tanah kering di atasnya, jelas digunakan untuk menggali beberapa waktu lalu. Ia bertanya-tanya apakah Xiao Susheng menggunakannya untuk mengubur harta karun itu. Tidak ada seorang pun yang mengunjungi perpustakaan pada malam hari, jadi Li Muran menutup perpustakaan dan pergi ke hutan di balik gunung dengan sekop. Ada banyak pohon rimbun di sini, dan pohon pinus hijau dapat terlihat sesekali. Berjalan dari belakang perpustakaan menuju ke kedalaman hutan, Li Muran diam-diam menghitung setiap kali ia menemukan pohon pinus. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 mil, ia akhirnya tiba di bawah pohon pinus ke-19. Dengan bantuan cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah hutan, Li Muran, dengan penglihatannya yang luar biasa, menyingkirkan daun-daun yang berguguran dan dengan hati-hati memeriksa tanah di bawah pohon pinus hijau. Benar saja, tanah di satu tempat relatif baru, bercampur dengan tanah berwarna kuning tua, sementara tanah di tempat lain berupa endapan lumpur berwarna abu-abu kehitaman akibat pembusukan dedaunan yang gugur selama bertahun-tahun. Kalau tidak salah, tempat ini pernah diganggu sebelumnya. Li Muran berpikir dalam hati, tempat yang disebutkan kakak senior Xiao seharusnya ada di sini. Li Muran mengambil sekop dan menggali lebih dalam. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang telah melatih kekuatan lengannya. Setelah beberapa saat, Li Muran menggali lubang yang dalam dan melihat sebuah kotak besi berukuran sekitar 1 kaki persegi. Harta karunnya ada di dalam kotak besi ini. Li Muran menggali kotak besi itu dan hendak membukanya. Tiba-tiba ia teringat pada suatu kejadian masa lalu yang tidak penting, begitu remehnya hingga ia hampir melupakannya. Suatu ketika, Xiao Susheng bercerita kepadanya tentang berbagai metode mencuri kultivator yang disebutkan dalam kitab suci, salah satunya adalah perangkap kotak harta karun. Para pencuri sengaja meninggalkan kotak harta karun di dekat jalan pegunungan. Kotak itu tampak sangat mewah. Jika seorang biksu muda yang kurang berpengalaman menemukan kotak itu dan tidak ada orang di sekitarnya, ia mungkin terdorong oleh keserakahan untuk membuka kotak harta karun itu dan mengambil harta karun di dalamnya. Namun, kotak harta karun seringkali dilengkapi dengan jebakan dan mekanisme. Jika para biksu tidak siap, mereka bisa saja jatuh ke dalam jebakan secara tidak sengaja dan kehilangan nyawa tanpa menyadarinya. Pada saat itu, Xiao Susheng secara khusus menyebutkan trik ini, tetapi masalah ini sendiri tidak mengejutkan dan Li Muran telah melupakannya. Namun belum lama ini, Li Muran membaca kitab pencuri dengan saksama, dan menemukan bahwa jebakan semacam ini juga disebutkan dalam buku tersebut, dan lebih rumit, lebih mudah berubah, dan sulit untuk diwaspadai, yang membuat Li Muran sangat terkesan. Kini ketika melihat kotak besi itu, semua informasi ini secara alami muncul dalam pikiran Li Muran, dan ia tak dapat menahan diri untuk menarik kembali tangannya yang hendak meraih kotak besi itu. Secara logika, kakak senior Xiao tidak mungkin sengaja merencanakan untuk mencelakaiku. Gumam Li Muran dalam hati. Ia merenungkan surat basmi diri Xiao Susheng, merenungkan setiap katanya. Hei, kalimat terakhir ini sepertinya mengandung misteri lain. Hati Li Muran bergetar. Di kalimat terakhir surat basmi dirinya, Xiao Susheng mengungkapkan keinginannya kepada Li Muran, menulis, aku berharap adik juniorku dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Umumnya, ketika meninggalkan surat basmi diri, kata-kata terakhir yang diucapkan adalah mendoakan yang terbaik, semoga sukses, atau peningkatan kualitas diri, masa depan yang cerah, dan sebagainya. Meskipun mengubah kemalangan menjadi keberuntungan juga merupakan ungkapan yang baik, ungkapan ini agak janggal. Bagaimana mungkin bencana berubah menjadi berkah? Mungkinkah kakak senior Xiao meninggalkan kalimat ini untuk mengingatkanku agar berhati-hati dengan kotak besi itu? Seandainya ia hanya melihat kata-kata ini di tempat lain, Li Muran tidak akan terlalu memikirkannya, tetapi Xiao Susheng fasih dalam karya klasik dan tentu saja memiliki pemahaman yang baik tentang pilihan kata dan struktur kalimat. Ia menggunakan kata-kata ini di kalimat terakhirnya dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat, jadi pasti ada alasannya. Dilihat dari tata letak catatan basmi diri yang tercampur dengan buku kuno itu, kakak senior Xiao sangat bijaksana, jadi ini memang mungkin. Memikirkan hal ini, Li Muran tak berani bertindak gegabah lagi.
Ia mengeluarkan jimat Vajra dari tas penyimpanannya, menyematkannya di dadanya, dan mengaktifkannya, menghasilkan lapisan cahaya keemasan tebal yang melindungi seluruh tubuhnya. Ia menemukan sebatang pohon besar yang tebalnya sekitar 10 kaki, bersembunyi di balik pohon itu, mengulurkan tangan dan menggunakan sekop untuk hati-hati membuka kotak besi itu. Puff! Asap merah mengepul, dan kabut tipis memercik ke batang pohon, langsung menggerogotinya dengan suara berderak, meninggalkan bekas hitam. Itu mekanisme racun. Limuran merasa sedikit takut, tetapi pada saat yang sama dia mengerti maksud Xiao Susheng. Xiao Susheng mungkin takut surat basmi diri itu jatuh ke tangan musuh-musuhnya, yang kemudian akan mengetahui keberadaan kotak besi itu. Jika musuh-musuhnya menemukan kotak besi itu dan membukanya dengan bersemangat, mereka pasti akan diracuni. Mengingat racunnya yang sangat korosif, ia pasti akan berada dalam bahaya besar. Di satu sisi, Xiao Susheng mungkin benar-benar ingin memberikan harta karun itu kepada Limuran, orang kepercayaannya, dengan meninggalkan catatan basmi diri untuknya di sisi lain. Ia mungkin ingin menggunakan catatan ini untuk menjebak musuh-musuhnya sehingga ia dapat membalas dendamnya sendiri. Lagi pula, kode rahasia yang tersembunyi di kalimat terakhir surat basmi diri Xiao Susheng mungkin hanya akan diketahui oleh orang seperti Limuran yang memperhatikan detail. Racunnya berhenti menyembur setelah beberapa saat. Mengandalkan perlindungan jimat Vajra, Limuran mencondongkan tubuh dan melihat kotak giok yang lebih kecil di dalam kotak besi yang terbuka. Limuran dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok itu dengan sekop dan membukanya. Kali ini tidak ada mekanisme, dan dua benda jatuh dari kotak giok. Salah satunya adalah setengah liontin giok karena liontin giok ini berbentuk setengah lingkaran dan tepinya tidak rata. Anda dapat langsung tahu bahwa itu adalah bagian yang patah dari sepotong liontin giok utuh. Ada benda lain yang sangat aneh, yang terlihat seperti gelang kulit yang bisa dililitkan di pergelangan tangan, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, benda itu tampak memiliki tanda kurung dan rune. Yang paling aneh adalah terdapat 3 batu roh yang bertatahkan di gelang tersebut. Limuran mengutak-atik kedua benda itu berulang kali, dan baru mengambilnya setelah memastikan tidak ada bahaya. Liontin giok itu hanya setengah bagian, dan tidak ada yang aneh. Gioknya terlihat sangat bagus, tetapi Limuran belum terlalu banyak mempelajari giok, jadi ia tidak bisa melihat triknya. Gelang apa ini? Kenapa bertatahkan batu spiritual? Limuran penasaran dan memainkannya berulang kali. Limuran telah membaca banyak buku. Setiap kali menghadapi masalah yang sulit, ia secara alami mengingat buku-buku klasik yang pernah dibacanya untuk mencari jawabannya. Mungkinkah sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilat? Senjata spiritual. Apakah ini senjata spiritual yang dikabarkan? Apa yang disebut senjata spiritual pada dasarnya adalah sejenis senjata sihir. Namun, senjata sihir biasa digerakkan oleh kekuatan sihir sang kultivator, sedangkan sumber kekuatan sihir senjata spiritual utamanya adalah batu spiritual yang tertanam di dalamnya. Batu roh mengandung esensi langit dan bumi dan dapat memberikan kekuatan magis bagi senjata spiritual, sehingga memungkinkan senjata tersebut mengerahkan kekuatan luar biasa. Namun, teknik pembuatan alat spiritual jauh lebih rumit daripada alat sihir dengan level yang sama, dan biaya pemurniannya beberapa kali lipat lebih tinggi, sehingga harganya pun tinggi. Lebih penting lagi, setiap kali alat spiritual digunakan, batu spiritual akan terkuras, dan biaya penggunaannya pun tinggi. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, senjata spiritual secara bertahap digantikan oleh senjata magis. Senjata magis dapat ditemukan di mana-mana di dunia kultivasi abadi. Ada banyak jenis senjata magis di pasar lembah Pingnan, tetapi senjata spiritual jarang terlihat. Limuran menilai benda ini bertatahkan 3 batu spiritual, seharusnya merupakan alat spiritual. Dan dilihat dari bentuknya, kemungkinan besar itu adalah senjata tersembunyi seperti panah dan busur silang yang disebutkan dalam kitab suci curian. Senjata tersembunyi seperti panah dan busur silang disembunyikan oleh pencuri di tempat-tempat yang tidak mencolok seperti lengan, kaki, atau lengan baju. Contohnya, busur silang tersembunyi yang terlihat seperti gelang di depan Anda. Jika dikenakan di lengan, saat membungkuk kepada biksu lain, tiba-tiba ia dapat menembakkan beberapa anak panah tajam tanpa disadari dan merenggut nyawa orang. Bulan gelap. Limuran melihat kata bulan gelap terukir di bagian dalam gelang. Senjata spiritual ini kemungkinan besar disebut bulan gelap. Panah bulan gelap ini memiliki 3 batu roh dan 3 slot anak panah, dan dapat menembakkan hingga 3 anak panah tajam sekaligus. Tapi mengapa tidak ada anak panah yang cocok di kotak gioknya? Limuran diam-diam bingung. Apa gunanya hanya punya panah bulan gelap tanpa anak panah? Demikian pula, liontin giok hanya setengah bagian dan juga tidak berguna. Dua harta yang ditinggalkan Xiao Susheng tampaknya memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi tidak lengkap dan tidak berguna bagi Limuran. Limuran tersenyum pahit, memasukkan liontin giok dan panah bulan gelap ke dalam tas penyimpanannya, dan mengubur kotak giok dan kotak besi kembali ke tempat asalnya.
Setelah menyelesaikan semua ini dan kembali ke perpustakaan, hari sudah tengah malam. Limuran membersihkan noda di sekop lalu tertidur. Pada pagi hari kedua, perpustakaan menyambut tamu tak diundang. Kakak senior Mo akan mengambil alih perpustakaan. Tanya Limuran terkejut, menatap pengunjung itu. Pihak lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, kira-kira seusia dengan Xiao Susheng. Ia mengaku sebagai murid senior Xiao Susheng dan bermarga Mo. Saudara senior Mo inilah yang meninggalkan sekte bersama Xiao Susheng, tetapi kembali ke sekte sendirian dengan luka-luka lebih dari sebulan kemudian. Saat itu, wajahnya sepucat kertas, dan aura yang dipancarkan tubuhnya juga kacau, yang semuanya menunjukkan bahwa ia masih terluka parah dan belum pulih. Pemuda bermarga Mo itu berkata, "Ya, adik Xiao secara khusus meminta saya untuk merawat perpustakaan dengan baik sebelum beliau meninggal. Adik Xiao dan saya sudah seperti saudara, dan saya, Mo, akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan terakhirnya." Apakah kakak senior Xiao benar-benar mengalami kecelakaan? Tanya Limuran dengan sedih. Secercah harapan terakhirnya telah pupus. Aduh, pemuda bermarga Mo itu mendesah dan mengangguk saat itu, kami berdua bertemu monster ganas. Aku tidak ingin membicarakan detailnya. Melihat wajah pihak lain yang penuh kesedihan, Limuran merenung sejenak dan tidak melanjutkan bertanya. Limuran berkata, tapi kakak senior Mo masih terluka parah. Bagaimana kalau kamu menunggu sampai dia sembuh dulu baru mengurus perpustakaan? Aku bersedia tinggal di perpustakaan sebentar dan menunggu sampai kakak senior Mo pulih sebelum mengambil alih. Pemuda bermarga Mo itu menggelengkan kepala dan berkata, karena aku sudah berjanji pada adik Xiao, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Lagi pula, mengelola perpustakaan juga pekerjaan mudah dan tidak akan menunda pemulihanku. Baiklah, Limuran khawatir masih ada beberapa buku di perpustakaan yang belum selesai dibacanya, jadi dia tidak langsung setuju. Saya khawatir saudara muda Zhao tidak bisa keberatan. Pemuda bermarga Mo itu mengerutkan kening dan berkata, saya sudah melaporkan masalah ini kepada saudara senior yang bertanggung jawab atas kantor gubernur. Ini adalah perintah pengangkatan yang beliau keluarkan sesuai dengan aturan sekte. Mulai sekarang, perpustakaan akan saya ambil alih. Sambil berbicara, pemuda bermarga Mo itu mengeluarkan selembar kertas dari dadanya, dan kata-kata di kertas itu persis seperti yang dikatakannya. Silakan bekerja sama dengan kami, saudara muda Zhao. Pemuda bermarga Mo itu menambahkan dengan dingin. Tentu saja, Limuran tersenyum tipis. Saya hanya menyarankan kakak senior Mo untuk lebih banyak beristirahat. Karena kakak senior Mo bersikeras, saya akan segera menyerahkan urusan perpustakaan kepada kakak senior Mo. Kemudian, Limuran menyerahkan piring ajaib penjaga perpustakaan dan menjelaskan secara singkat beberapa aturan pengelolaan perpustakaan. Namun, pemuda bermarga Mo itu tampak agak tidak sabar. Setelah mendengarkan beberapa patah kata, ia berkata bahwa ia sangat memahaminya. Ngomong-ngomong, adik Zhao, barang apa saja yang merupakan barang pribadi adik Xiao? Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin mengingatkan diriku sendiri tentangnya dengan melihat barang-barang ini. Ini hanya kenang-kenangan. Pemuda bermarga Mo itu tiba-tiba bertanya. Limuran menjawab, para kultivator abadi tidak dapat dirusak. Mangkuk, baskom, dan perlengkapan tidur di ruang utilitas semuanya ditinggalkan oleh kakak senior Xiao. Selain itu, tidak ada yang lain. Saudara Zhao, apakah kamu tahu buku apa yang disukai saudara muda Xiao? Tanya pemuda bermarga Mo itu lagi. Limuran menatapnya dalam-dalam dan berkata, kakak Xiao adalah pecinta buku. Dia telah membaca hampir semua buku di perpustakaan ini. Aku tidak tahu buku mana yang paling dia sukai. Oh, begitu. Pemuda bermarga Mo itu tampak sedikit kecewa. Ia berkata kepada Limuran, tidak ada lagi. Adik muda Zhao boleh pergi sekarang. Baik, kakak senior Mo, selamat tinggal. Limuran membungkuk dan meninggalkan perpustakaan. Setelah meninggalkan perpustakaan, Limuran punya lebih banyak waktu. Setiap hari, ia punya cukup waktu untuk berlatih. Ia harus memurnikan 2 pil pengumpul Yuan sehari, lalu menggunakan Yuan Qi dalam tubuhnya untuk memengaruhi titik-titik kunci meridian. Tak lama kemudian, semua pil Juyuan habis, dan semua kertas jimat dibuat menjadi jimat ledakan api dan jimat Yuan Qi. Untuk berlatih di masa depan, Limuran harus pergi ke pasar. Meskipun penyergapan King Yuanzi lebih dari sebulan yang lalu masih terbayang jelas di benaknya, Limuran bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Visi, pengalaman, kultivasi, dan metodenya telah mengalami kemajuan pesat dibandingkan lebih dari sebulan yang lalu. Jika dia bertemu pencuri seperti King Yuanzi lagi, bahkan di siang hari, Limuran yakin dia bisa melarikan diri dengan selamat, atau bahkan membasminya. Pil Juyuan adalah salah satu pil yang paling umum dan dijual di banyak toko di kota pasar. Banyak juga murid alkimia sekte dan Sin yang mendirikan kios untuk menjual pil ini, dan harganya pun hampir sama.
Limuran membeli 3 hingga 5 pil Juyuan dari berbagai toko dan kios, totalnya lebih dari 30 pil. Seorang kultivator meridian ki tahap awal seperti Limuran adalah salah satu yang paling tidak mencolok di pasaran. Jika ia sesekali membeli beberapa pil Juyuan, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Tentu saja, jika ia tidak tahu cara membagi-bagikan pembeliannya, tetapi justru memiliki banyak uang dan membeli lusinan pil sekaligus, itu pasti akan membuat heboh dan menarik perhatian banyak peminat. Disebutkan dalam kitab pencuri bahwa pencuri sering bersembunyi di pasar untuk mencari sasaran. Para petani penyendiri dengan budidaya biasa tetapi memiliki kekayaan yang cukup merupakan sasaran favorit pencuri. Siapapun yang familiar dengan kitab pencuri tentu tidak akan melakukan kesalahan fatal seperti itu. Limuran juga menjual lusinan jimat vitalitas bintang 1, tentu saja, dijual terpisah. Namun, ia tidak menjual semua jimat vitalitas tersebut, dan menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri. Ia menggunakan jimat Vajra beberapa kali, dan vitalitasnya terkuras. Ia perlu menggunakan jimat vitalitas tersebut untuk mengisi kembali vitalitasnya sebelum dapat terus menggunakannya. Hari masih pagi, dan Limuran berjalan-jalan sebentar di pasar. Ketika melewati sebuah toko yang dibuka oleh seorang murid Buddha, tiba-tiba ia mencium aroma samar kayu cendana, yang langsung membuatnya merasa segar dan bersemangat. Apa ini? Limuran masuk ke toko dan bertanya kepada penjaga toko dengan rasa ingin tahu. Penjaga toko itu adalah seorang biksu tua berusia 40-an atau 50-an. Jubah yang dikenakannya tampak terbuat dari benang emas. Meskipun tampak sangat indah dan mewah, jubah itu agak norak. Penjaga toko tersenyum dan berkata, "Haha, donatur kecil, ini dupa yang menyegarkan. Ini sejenis dupa spiritual yang sering digunakan murid-murid kuil daming untuk menyegarkan pikiran. Terbuat dari berbagai bahan berharga. Mau beli untuk dicoba?" Limuran mengangguk dan berkata, dupa penyegar adalah jenis dupa spiritual yang membuat orang bersemangat dan segar saat menciumnya, tetapi setelah dupa habis, akan membuat orang merasa sangat lelah. Efeknya tidak terlalu terasa. Si penjaga toko tercengang dan berkata, "Jadi, donatur muda itu tahu tentang dupa ini. Aku tak pernah tahu kamu begitu berpengetahuan di usia semuda ini." Limuran tersenyum tipis dan mengganti topik pembicaraan. "Permisi, pemilik toko, apakah Anda menjual dupa ajaib?" Dupa ajaib. Penjaga toko itu tertegun lagi dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Limuran dari atas ke bawah beberapa kali lagi. Limuran berkata sambil tersenyum, "Jangan salah paham, penjaga toko. Aku tidak menggunakannya untuk tujuan jahat. Meskipun dupa ini bisa membuat orang koma untuk sementara, setelah dupanya habis, mereka akan bangun sendiri dan merasa segar kembali, seperti tidur nyenyak. Sejujurnya, akhir-akhir ini aku sulit tidur, jadi aku ingin mencoba dupa ini. Lagi pula, efek dupa ini memang memengaruhi pikiran secara perlahan. Kalau aku benar-benar menggunakannya untuk menyakiti orang, aku khawatir orang lain akan mengetahuinya sebelum mereka koma. Itu tidak pantas." Jadi begitu, donatur muda itu benar-benar tahu banyak tentang dupa Buddha. Si penjaga toko tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Limuran. Limuran telah melihat semua pengetahuan ini dalam buku-buku kuno. Meskipun metode-metode tersebut umum digunakan oleh para biksu Buddha, metode-metode tersebut juga bermanfaat baginya. Penjaga toko itu membungkuk dan mengeluarkan sebuah kotak giok dari lemari, lalu berkata, "Kami juga punya dupa yang membingungkan dewa di toko kami. Ada 12 dupa dalam satu ikat, dan setiap ikat harganya 10 batu roh. Berapa yang ingin kau beli, donatur muda?" Penjaga toko sudah mengira bahwa Limuran adalah seorang ahli dan tidak mematok harga terlalu tinggi. "Aku cuma mampu beli 2 ikat, jadi beli 2 saja." Limuran mengeluarkan batu roh dan dengan hati-hati memasukkan dupa ajaib yang diberikan penjaga toko ke dalam kantong penyimpanan. Limuran berpikir dalam hati, dengan dupa ajaib ini, aku hanya perlu istirahat setengah jam setiap malam, dan aku bisa beristirahat sepenuhnya seolah-olah aku tidur selama 4 atau 5 jam. Aku akan punya lebih banyak waktu untuk berlatih dan membuat jimat. Lebih lanjut, kitab suci juga mengatakan bahwa penggunaan dupa ajaib secara rutin dapat meningkatkan kekuatan pikiran seorang kultivator secara perlahan. Memperkuat pikiran sangatlah penting bagi kultivasi para kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Jika kita meletakkan fondasi yang baik sekarang, kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa mendatang. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dan setengah tahun telah berlalu dengan cepat. Tahun-tahun bercocok tanam di pegunungan tetap sama seperti sebelumnya. Mereka yang menikmatinya bekerja dengan tekun dan mendalaminya, mereka yang tidak menikmatinya menganggapnya membosankan dan menyakitkan. Di jalan setapak pegunungan, Muli mengambil sehelai daun mapel merah cerah dan berkata kepada Limuran di sampingnya tanpa disadari, "Kita telah berada di kuil selama setahun." "Ya, memang ada banyak perubahan dalam setahun terakhir." Limuran tersenyum tipis. Muli menghela napas dan berkata, "Saudara Zhao,
tahukah Anda bahwa saudara Liu meminta pengunduran dirinya dari guru beberapa hari yang lalu? Ia merasa tidak cocok untuk berkultivasi, kemajuannya lambat, dan prosesnya membosankan dan menyakitkan. Ia memutuskan untuk meninggalkan jalan menuju keabadian dan kembali ke dunia sekuler untuk menjadi manusia biasa. Tuan menyetujuinya, tanya Li Muran. Mu Li mengangguk. Guru melihat bahwa dia benar-benar tidak berniat berlatih dan tidak berniat memaksanya untuk tetap tinggal, jadi dia berjanji bahwa selama dia menyerahkan 50 jimat Yuan Qi, dia akan diizinkan meninggalkan sekte. Sekarang, kakak senior Liu menggambar jimat Yuan Qi siang dan malam. Ketika kakak senior Liu pergi, hanya akan ada 3 murid yang tersisa di kelompok kita. Kudengar situasi di kuil-kuil Tao lainnya serupa. Setelah setahun, aku sudah bisa melihat sekilas apakah aku cocok untuk berkultivasi. Hampir sepertiga murid telah memilih untuk menyerah, dan masing-masing telah menyerahkan jimat vitalitas yang cukup, dan sejak saat itu mereka telah memutuskan hubungan dengan guru dan sekte mereka, dan tidak saling berutang apapun. Saya juga mendengar bahwa banyak saudara kembali ke dunia sekuler di masa lalu. Dengan sedikit kekuatan sihir dan 1 atau 2 mantra dasar sederhana, mereka mampu membuat nama bagi diri mereka sendiri di antara manusia, menjadi pemimpin lokal, atau tiran, pejabat atau pengusaha, dan mereka mampu menonjol. Itu jauh lebih bergengsi daripada berlatih keras di sebuah sekte. Li Muran menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan dan berkata, terus kenapa? Kalau kamu tidak bisa hidup selamanya, kamu hanya akan jadi seonggok tanah dalam beberapa dekade. Sekaya dan sehebat apapun kamu, semuanya akan lenyap dalam sekejap mata. Muli mengangguk lagi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat keduanya berbincang, mereka telah melewati jalan setapak pegunungan dan tiba di kaki puncak Xinxiu. Mereka melihat sekelompok anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun berkejaran di antara pegunungan, dan sesekali terdengar tawa riang yang tak terkendali. Sekelompok calon murid baru telah bergabung dengan sekte ini. Dalam beberapa tahun, mereka juga harus menjalani inisiasi dan menjadi murid resmi sekte kami. Muli dan Li Muran saling berpandangan dan tersenyum. Mereka berdua mengenang masa lalu mereka. Bakat muncul di setiap generasi, dan yang lama tergantikan oleh yang baru. Justru karena terus berdatangannya darah segar, sekte ini dapat tetap makmur. Sekalipun beberapa murid meninggalkan latihan mereka, hal itu tidak akan banyak berpengaruh pada perkembangan sekte. Lagi pula, tak pernah ada kekurangan anak muda yang bermimpi terbang ke langit, terbang ke tanah, dan menjadi abadi dengan pedang. Kita hampir sampai di gerbang gunung. Saudara Zhao, tidak perlu mengantar kami lagi. Silakan kembali, kata Muli. Saat kau keluar kali ini untuk melepaskan diri dari dunia fana, ingatlah untuk berhati-hati, Li Muran memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan jimat ledakan api pemberian kakak senior Zhao. Muli menjawab sambil tersenyum, lalu membungkuk pada Li Muran, melangkah maju, dan tak lama kemudian sosoknya menghilang ke dalam hutan. Memutuskan hubungan dengan dunia fana merupakan salah satu misi sekte yang harus dituntaskan oleh hampir semua pengikut keempat sekte Kuanglu. Meskipun pegunungan Kuanglu membentang ribuan mil, dengan gunung-gunung dan punggung bukit yang menjulang tinggi, serta binatang buas yang berkeliaran di mana-mana, membuat manusia sulit untuk memasuki kedalamannya. Selama ribuan tahun, rumor bahwa ada makhluk abadi di Gunung Kuanglu telah beredar luas di dunia sekuler di sekitarnya. Di mata manusia, para kultivator abadi ini adalah dewa hidup yang maha kuasa. Ketika mereka menghadapi kesulitan yang tak dapat mereka selesaikan, mereka akan berpikir untuk meminta bantuan dewa ini. Hanya beberapa puluh kilometer di sebelah barat gerbang gunung sekte Yuanfu, terdapat sebuah lembah yang datar dan terbuka. Setiap tahun, banyak manusia berbondong-bondong ke sana, berlutut, dan berdoa memohon bantuan dari berbagai dewa. Keempat sekte besar bukanlah anisasi amal, dan mustahil bagi mereka untuk terus-menerus terjerat dalam urusan duniawi menyelamatkan manusia dari bencana. Mereka seringkali harus menunggu hingga manusia-manusia fana ini berlutut selama lebih dari 9.981 hari sebelum menerima permohonan mereka. Jika permintaan seorang manusia itu masuk akal dan dapat tercapai, maka keempat sekte besar akan mengirimkan murid untuk melaksanakannya, dan misi ini disebut melepaskan diri dari dunia manusia. Melepaskan diri dari dunia fana, pertama-tama berarti mengakhiri tuntutan para manusia fana ini. Kedua, memberi para pengikut kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Ketiga, dapat juga digunakan untuk meningkatkan reputasi sekte. Lagi pula, sebagian besar pengikut muda yang diserap oleh sekte tersebut berasal dari keluarga manusia fana di sekitar. Oleh karena itu, keempat sekte utama memiliki peraturan yang serupa. Semua murid formal yang telah berada di sekte tersebut selama lebih dari 1 tahun harus menyelesaikan setidaknya 1 misi melepaskan diri dari dunia fana. Misi Muli adalah membasmi monster kelabang. Menurut penduduk desa yang sedang mengemis, kelabang itu telah bercokol di desa, tidak hanya memakan banyak ternak, tetapi juga membasmi beberapa anak desa.
Penduduk desa tidak punya pilihan selain memperkuat pertahanan mereka siang dan malam, dan pada saat yang sama mengirim perwakilan ke Gunung Kuanglu untuk memohon bantuan dari para abadi. Muli berencana menggunakan kelabang itu untuk menyiapkan anggur spiritual, jadi dia mengajukan diri untuk mengambil tugas itu menurut deskripsi penduduk desa. Kelabang itu tidak begitu kuat, dan beberapa mantra sederhana yang dikuasai Muli sudah cukup untuk mengatasinya. Metode pertarungan yang sebenarnya juga merupakan cara untuk berlatih latihan dinamis. Lagi pula, tugas ini tak terelakkan. Daripada menunggu sekte memaksakan tugas ini kepadaku, lebih baik aku mencari kesempatan untuk memilihnya sendiri, gumam Limuran dalam hati setelah mengantar Muli pergi. Aku sudah menguasai teknik persembunyian malam sedikit demi sedikit. Saat ini aku sedang mempraktikkan teknik gerhana bulan, mantra lain yang hanya bisa dipraktikkan di malam hari sebagaimana tercatat dalam kitab suci pencuri. Aku harus menunggu sampai aku menguasai teknik gerhana bulan sebelum menerima misi sekte ini. Eclipse, jika dilihat dari namanya, adalah mantra yang dirapalkan di malam hari. Mantra ini sangat aneh, tidak seperti Pyroblast dan Stone Armor, yang menggunakan mana untuk membentuk serangan dan pertahanan. Sebaliknya, mantra ini menggunakan cahaya bulan untuk membakar mana seseorang, sehingga tubuh dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat. Gerakan kaki dan tangan menjadi sangat cepat, tetapi mana dalam tubuh juga mengalir lebih lancar, dan bahkan pikiran menjadi jauh lebih aktif. Awalnya, Limuran mengira teknik gerhana bulan tidak berpengaruh, tetapi kitab pencuri berulang kali menekankan bahwa pertarungan antar kultivator tingkat rendah tidak terlalu cepat, dan jika tubuh fleksibel, bahkan mungkin untuk menghindari serangan mantra lawan, yang sangat bermanfaat dalam pertempuran jarak dekat atau pertarungan. Ketika King Yuanzi menyergap Limuran, tubuhnya bergerak sangat cepat, bagaikan kilatan bayangan hitam, sehingga mustahil bagi Limuran untuk menghindari jimat penyegel jiwa yang kemudian ia lemparkan. Kemungkinan besar, King Yuanzi telah menggunakan teknik gerhana bulan saat itu. Hanya saja, latihan teknik gerhana bulan King Yuanzi jelas masih dalam tahap dasar, dan ia baru menguasai kekuatan dasarnya. Menurut kitab pencuri, ketika teknik gerhana bulan dipraktikkan hingga tingkat yang sangat tinggi, seseorang dapat menggerakkan tubuhnya dalam sekejap, sehingga mustahil bagi lawan untuk mengetahui posisinya, sehingga sulit untuk melawan, baik itu serangan diam-diam maupun konfrontasi langsung. Namun, latihan teknik gerhana bulan sebenarnya tidak mudah. Penggunaan dan pembakaran mana sangat rumit dan berbahaya. Satu gerakan ceroboh akan menyebabkan kehilangan mana yang sangat besar. Itu tidak masalah. Limuran masih bisa melakukannya jika ia mengikuti aturan dengan saksama. Namun, ketika pertama kali berlatih teknik gerhana bulan, tubuhnya tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi ia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah terbakar, dan kulitnya tampak pecah-pecah. Dalam sebuah pengalaman yang tidak disengaja, Limuran menemukan bahwa jika ia menuangkan air mata air spiritual ke tubuhnya selama kultivasi, rasa tidak nyamannya akan sedikit berkurang. Kemudian, ia hanya berendam di mata air spiritual tersebut untuk berlatih, dan mendapati bahwa hal ini tidak hanya mengurangi rasa tidak nyamannya, tetapi juga sedikit meningkatkan kemajuan kultivasinya. Malam itu, bulan bersinar terang di langit, dan daerah sekitar mata air Sanyo sangat tenang. Ini adalah salah satu mata air spiritual yang dianut oleh 4 sekte Kuanglu. Orang-orang sering datang mengambil air di siang hari, tetapi tidak ada yang datang di malam hari. Baru-baru ini, setiap kali cuaca bagus dan bulan bersinar terang di malam hari, Limuran akan diam-diam datang ke sini untuk berlatih teknik gerhana bulan, dan malam ini tidak terkecuali. Limuran berdiri di mata air spiritual, membiarkan airnya hanya menutupi bahunya. Kemudian, ia mengalirkan energi vital yang baru dimurnikan ke dalam tubuhnya sesuai hukum, menyebabkan energi vital tersebut membara di dalam tubuhnya bagai api. Proses ini sebenarnya memiliki risiko yang cukup besar. Jika tidak terkendali dan memengaruhi energi vital lain di dalam tubuh, akan sangat sulit untuk diatasi. Paling tidak, energi vital akan rusak parah, dan yang terburuk, meridian akan rusak dan cedera internal yang serius akan terjadi. Namun, Limuran telah mempraktikkannya dengan baik. Setelah terbakar, aliran energi vital ini berubah menjadi arus panas mendidih, yang mengalir di sepanjang meridian ke seluruh tubuhnya. Kemanapun aliran itu melewatinya, gelombang panas yang hebat datang. Untungnya, ia berendam di mata air spiritual yang sejuk, dan ia sudah agak terbiasa, jadi tidak terlalu terasa tidak nyaman. Setelah melakukan ini 9 kali berturut-turut, ia telah mencapai tingkat kultivasi yang kecil. Limuran merasa pegal-pegal di sekujur tubuhnya dan harus beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke tahap latihan berikutnya. Ia mengapung telentang di mata air spiritual, seluruh tubuhnya terendam air, hanya mulut dan hidungnya yang terbuka, menghirup dan mengembuskan vitalitas langit dan bumi. Dengan nutrisi dari mata air spiritual dan vitalitas langit dan bumi, tubuhnya dapat pulih dengan cepat dari kelelahan. Mendengarkan sesekali auman binatang buas dan kicauan serangga, serta memandangi bintang-bintang di atas kepalanya,
kondisi pikiran Limuran setenang mata air spiritual di malam hari. Dalam kultivasi, tidak bersedih maupun bahagia, dan tanpa keinginan atau tuntutan, tidak diragukan lagi merupakan kondisi pikiran terbaik. Sekitar setengah jam kemudian, teriakan samar-samar terdengar dari kejauhan. Hati Limuran bergetar, dan ia mendengarkan dengan saksama. Suara itu semakin dekat. Seseorang datang. Limuran menggunakan teknik tembus pandang malam tanpa berpikir, lalu naik ke pantai dengan tenang dan bersembunyi di balik batu setinggi setengah manusia. Pada saat yang sama, dia diam-diam memegang beberapa jimat di tangannya. Sesaat kemudian, dua orang saling mengejar dan sampai di sini. Limuran mengandalkan teknik persembunyian malam untuk mengintip melalui celah di antara bebatuan. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan kerudung, dan pria itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia tak lebih dari 20 tahun. Dilihat dari pakaian mereka, wanita itu adalah seorang saudari senior dari Sekte Dansin, sementara pria itu adalah seorang biksu dari kuil Daming. Pernapasan wanita itu tidak teratur, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia berlari semakin lambat, seolah-olah dia terluka. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa berlari. Biksu muda itu menunjukkan senyum ganas, aku bahkan belum menggunakan bangau kertas jimat. Bah, aku tak menyangka murid tertua di bawah guru suanmu yang terhormat dari kuil Daming ternyata pencuri yang tak tahu malu. Wanita itu tampak tak mampu berlari lagi. Ia bersandar di batu, berbalik, dan berkata dengan nada penuh kebencian. Dadanya naik turun dan ia terkesiap. Wanita itu hanya berjarak beberapa meter dari Limuran, tetapi jelas ia tidak menyadari persembunyiannya. Limuran mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dilihat dari penampilannya, kekuatan sihirnya seharusnya tersegel dan tidak bisa dimobilisasi. Kalau tidak, ia bisa menenangkan diri dengan mengerahkan kekuatan sihirnya. Biksu itu tertawa dan berkata, haha, memangnya kenapa kalau kamu pencuri? Pemenang menang dan pecundang kalah, lebih baik daripada mati muda sepertimu. Bahkan setelah diracuni bubuk pemburu jiwa 5 racunku, kau masih bisa berlari sejauh ini, sungguh mengesankan. Kau pasti sangat menjaga dirimu setiap hari. Biar aku, gurumu, memberimu pelajaran hari ini. Kata biksu itu dengan raut wajah jahat. Ternyata itu bubuk pemburu jiwa 5 racun. Limuran mengangguk diam-diam. Ini adalah racun umum yang digunakan oleh para kultivator yang disebutkan dalam kitab suci pencurian. Racun ini dapat secara bertahap menyegel kekuatan sihir kultivator dan membuat tubuh lemas dan tak berdaya. Tanpa sadar, pikiran Limuran langsung membayangkan 7 atau 8 metode yang tercatat dalam kitab suci pencurian, yang semuanya dapat menghilangkan racun ini. Wanita itu terkejut dan berteriak dengan marah, beraninya kau. Kau tahu siapa aku? Jika kau berani menyerangku, apa kau tidak takut sekte kami akan menyelidiki dan membuatmu menderita selamanya? Adik Yan, kau tak perlu khawatir. Dengan kekayaanmu, aku akan kabur ke negara lain setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Dunia ini begitu luas, bagaimana mungkin ayahmu bisa melacak keberadaanku? Sambil berbicara, biksu itu mendekati wanita itu selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, saya dengar Suster Yan adalah wanita cantik yang menyamai kecantikan nasional. Hari ini saya cukup beruntung memilikinya, jadi saya akan menerimanya dengan kekayaan dan kecantikan. Beraninya kau, wanita itu terkejut dan tubuhnya sedikit gemetar. Penampilannya yang malu-malu dan tak berdaya justru membangkitkan pikiran jahat sang pendeta. Lalu dia tertawa, kalian akan tahu apakah aku berani atau tidak sebentar lagi. Sang biksu berjalan lebih cepat dan mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian wanita itu. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya yang kuat memancar dari tubuh wanita itu, berubah menjadi sinar cahaya tajam yang melesat langsung ke arah pendeta itu. Perubahan ini sangat tiba-tiba, tetapi biksu itu tampaknya telah bersiap dan bereaksi sangat cepat. Hampir bersamaan dengan gerakan wanita itu, ia mengeluarkan senjata ajaib berbentuk tempurung kura-kura. Senjata ajaib ini awalnya hanya seukuran telapak tangan, tetapi di bawah kekuatan sihir biksu itu, ukurannya langsung membesar beberapa kaki dan menghalangi semua pesawat ulang-alik cahaya di depannya. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar, dan senjata ajaib berbentuk tempurung kura-kura itu hancur berkeping-keping oleh pesawat ulang-alik cahaya dalam sekejap mata. Biksu itu terpaksa mundur beberapa langkah, tetapi tidak terluka. Pesawat ulang-alik terbang di angkasa. Biksu itu mencibir dan berkata, semuanya ada di tanganmu. Sayang sekali kau hanya bisa menggunakan metode ini sekali. Haha, mari kita lihat apa yang kau lakukan selanjutnya. Sang biksu sedang memuji dirinya sendiri karena berhasil memaksa keluar dan menetralkan jurus khusus gadis itu, ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa seorang pemuda berjubah Tao telah muncul di dekat mata air beberapa puluh kaki jauhnya. Siapa dia? Tanya biksu itu terkejut. Pemuda itu jelas Limuran. Ia diam-diam mengutuk nasib buruknya dalam hati karena barusan,
pesawat ulang-alik terbang beterbangan kemana-mana dan salah satunya menghantam batu tempat limuran bersembunyi, menyebabkan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Agar tidak terkena batu-batu beterbangan, limuran harus menghindar dengan cepat. Ia baru menguasai teknik gaib malam secara terbatas, dan gerakan sekecil apapun tidak akan menghilangkan kemampuan tembus pandangnya. Namun, gerakan menghindari batu-batu beterbangan itu cukup besar, dan langsung menghancurkan efek penyembunyian teknik gaib malam, memperlihatkan sosoknya di hadapan kedua pria itu. Jadi dia seorang junior dari Sekte Yuanfu. Biksu itu menatap limuran dan langsung merasa lega. Dilihat dari usia dan tingkat kultivasinya, limuran jelas merupakan murid tahap awal Kimai yang baru saja masuk sekte, sedangkan biksu itu sendiri merupakan kultivator tahap akhir Kimai, dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada limuran, jadi dia sama sekali tidak menganggap serius limuran. Saudaraku, tolong ampuni nyawaku. Limuran gemetar seluruh tubuhnya, tampak sangat ketakutan. Cek-cek, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Biksu itu berjalan menuju limuran selangkah demi selangkah, dan berkata dengan kejam kata demi kata hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Limuran tampak begitu ketakutan hingga tak bisa bergerak. Ia tak lari maupun menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi diri. Ia hanya menatap lawan bicaranya tanpa berkedip, dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, biksu itu perlahan mendekat hingga jarak 10 kaki dari limuran, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan menyambar tubuh biksu itu, dan dia benar-benar merapal mantra perisai Vajra. Hati limuran mencelos dan dia mengumpat dalam hati, sungguh malang. Dia sengaja menunjukkan kelemahan agar lawan lengah, seperti King Yuanzi yang lengah di masa lalu. Dengan begitu, dia punya cukup kesempatan untuk tiba-tiba menyerang balik dan menghancurkan musuh dalam satu gerakan. Namun, tanpa diduga, biksu ini ternyata orang yang sangat berhati-hati. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada limuran, ia tetap berhati-hati menggunakan perisai Vajra untuk melindungi tubuhnya agar tidak ada yang salah. Biksu itu mengangkat satu tangan dan meletakkannya di depan dadanya. Jantung limuran berdebar kencang. Ini adalah gerakan merapal mantra yang umum dilakukan oleh para biksu Buddha. Ia takut di saat berikutnya, segala macam mantra Buddha yang rumit akan dirapalkan kepadanya. Pada saat ini, limuran tiba-tiba bergerak seperti bayangan hitam yang melintas. Biksu itu tidak memperhatikan dan limuran malah bergegas ke sisinya. Mau kabur, biksu itu mendengus dingin, berbalik, dan menebas dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang berkilauan membelah langit malam bagai pedang raksasa. Jurus ini disebut tebasan pedang cahaya, mantra tingkat tinggi dengan atribut emas. Dengan satu tebasan, jurus ini cukup kuat untuk menghancurkan emas dan giok. Bahkan bongkahan batu keras berukuran beberapa kaki pun dapat terbelah dua. Cahaya keemasan itu begitu cepat dan meliputi area yang luas sehingga tidak peduli seberapa lincahnya limuran, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Menurut pendapat biksu itu, setelah dia menebas dengan pedang cahaya ini, pemuda dari Sekte Fu itu sudah mati. Namun, di saat yang sama, biksu itu tiba-tiba melihat api yang tak terhitung jumlahnya berkobar ke arahnya. Ia terkejut dan segera mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk memadatkannya pada perisai Vajra di tubuhnya. Setelah berlatih hingga mencapai levelnya, ia telah menguasai mobilisasi kekuatan magis hingga mahir. Ia bisa merapal mantra hanya dengan satu pikiran. Namun, api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bola api merah seukuran sekitar 30 cm, yang meledak hebat di tubuhnya. Suara gemuruh keras menyusul, dan bola api ledakan besar terbentuk dalam sekejap, berpusat pada biksu itu. Suaranya memekakkan telinga, dan gaungnya bergema di seluruh lembah, benar-benar memecah ketenangan malam. Setelah ledakan itu, api pun padam, dan asap hijau serta gas hitam yang mengepul dari titik itu pun ikut hilang terbawa angin, hanya menyisakan tubuh hangus, tanpa napas. Hembusan angin malam bertiup, dan jasad itu berubah menjadi abu dan berhamburan tertiup angin. Ternyata, jasad itu hancur total akibat ledakan itu. Hanya sebuah tas penyimpanan yang jatuh ke tanah. Tas penyimpanan ini seharusnya merupakan harta karun berkualitas tinggi dan mahal, sehingga tidak hancur bersama jasad biksu itu. Biksu itu tak pernah menyangka pemuda serendah itu dari Sekte Fu bisa mengorbankan lebih dari 30 jimat ledakan api sekaligus. Ini setara dengan lebih dari 30 mantra ledakan api yang mengenai tubuhnya. Sekalipun ia memiliki perisai Vajra untuk melindungi tubuhnya, ia tak mampu menahannya. Lebih dari 30 jimat ledakan api dikorbankan, yang setara dengan hampir 200 batu spiritual yang menghantam wajahnya. Selain limuran, mungkin tidak ada murid lain di tahap awal Meridian Qi yang memiliki kemampuan seperti itu. Terlebih lagi, semua jimat ini dibuat oleh limuran sendiri, sehingga ia dapat menggunakan begitu banyak jimat sekaligus. Jika tidak, jika jimat-jimat ini digunakan satu persatu,
tidak akan menimbulkan ancaman bagi biksu di tahap meridian Qi akhir. Haha, aku tak menyangka murid utama di bawah Master Xuanmu yang terkenal itu akan mati di tangan murid Sekte Yuan Fu yang berada di tahap awal meridian Qi. Wanita yang tak jauh dari situ menyaksikan kejadian ini. Ia tertegun sejenak, lalu tertawa riang, mengeluarkan suara tawa seperti lonceng perak. Apa yang kau tertawakan? Giliranmu selanjutnya, kata Limuran dingin, lalu ia memanjat dari tumpukan batu. Kamu belum mati. Wanita itu terkejut dan tampak tertegun. Cahaya redup menyambar tubuh Limuran. Itu juga perisai cahaya keemasan, tetapi kekuatannya sangat lemah dan hampir runtuh. Keberuntunganku tidak terlalu buruk. Limuran melepaskan jimat dengan energi yang hampir habis dari dadanya, dan cahaya redup di tubuhnya langsung menghilang. Baru saja, di bawah perlindungan jimat Vajra, dia menangkis serangan biksu itu, tetapi tersapu oleh ledakan itu, terpental beberapa kaki jauhnya, dan jatuh di bebatuan. Untungnya, jimat Vajra memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan dia tidak terluka. Limuran mengambil tas penyimpanan yang ditinggalkan biksu itu, meletakkannya di tangannya tanpa ragu, dan berkata kepada gadis itu dengan acuh tak acuh, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, tetapi kau malah mengutukku sampai mati. Ini agak tidak pantas. Gadis itu tertegun, lalu buru-buru berkata ya, aku bicara tanpa berpikir, dan aku minta maaf atas kesalahanku. Terima kasih banyak, saudara muda. Tidak, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Jika saudara dapat mengirimku kembali ke Sekte Danshin, aku akan menghadiahimu dengan berlimpah. Saya tidak tertarik dengan hal ini, kata Limuran dingin. Ekspresi gadis itu membeku. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Apa kau akan membasmi orang dan mencuri harta karun itu juga? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun dari surga dan bumi tak terhingga jumlahnya. Aku tak rela dan hina membasmi orang demi beberapa harta karun yang nilainya terbatas. Gadis itu merasa lega setelah mendengar itu, dan raut wajahnya pun jauh lebih tenang. Ia berkata, dermawanku memang pria yang sopan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Selagi gadis itu berbicara, dia berusaha keras untuk berdiri. Tunggu sebentar, Limuran mendengus dingin, aku tidak bilang akan membiarkanmu pergi. Kalau kau pergi seperti ini lalu menuduhku membasmi biksu kuil daming, aku khawatir nyawaku akan terancam. Demi melindungi diriku sendiri, aku terpaksa melakukan ini. Kau ingin membasmi orang untuk membungkam mereka juga. Kau dan para pencuri itu sama saja, ngapain repot-repot cari alasan. Gadis itu mendengus dingin, merasa marah sekaligus tak berdaya. Limuran tidak berkata apa-apa, tetapi matanya terus menatap gadis itu, dengan senyum aneh di sudut mulutnya. Apa yang ingin kau lakukan? Wajah gadis itu berubah dan tanpa sadar dia mundur sedikit, hampir meringkuk seperti bola. Lebih baik kau basmi saja aku, kata gadis itu dengan wajah pucat. Gadis itu takut Limuran punya niat jahat, jadi ia hanya meminta kematian. Namun, saat itu, pikiran Limuran sedang kacau dan ia sama sekali tidak mengindahkan kata-katanya. Pesawat ulang-alik terbang, yang menduduki peringkat ketiga di antara 10 senjata tersembunyi yang disebutkan dalam kitab pencuri, sebenarnya ada di tangan wanita ini. Pesawat ulang-alik terbang itu juga merupakan senjata spiritual, yang mengandalkan kekuatan batu spiritual untuk melancarkan serangan. Pantas saja wanita ini, yang kekuatan sihirnya tersegel, tiba-tiba bisa melepaskannya. Bisa memiliki harta karun sebesar itu, sepertinya identitas wanita ini luar biasa. Kalau kita berurusan dengannya, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tapi kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Memikirkan hal ini, Limuran tiba-tiba bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang mantra jiwa sekte kami? Wajah gadis itu berubah sedikit ketika mendengar ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Benarkah belum pernah mendengarnya? Kata Limuran sambil tersenyum, kalau begitu kau harus mati. Gadis itu berkata dengan cemas, tunggu, aku ingat sekarang, sepertinya aku pernah mendengar bahwa sekte Anda memiliki jimat seperti itu. Limuran mengangguk dan melanjutkan, jimat kutukan jiwa adalah untuk menyegel sumpah pada jimat dalam bentuk mantra kutukan, lalu menelannya. Jika sumpah yang terukir pada kutukan dilanggar di kemudian hari, akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dalam jiwa kultivator. Tidak hanya akan sulit untuk maju dalam kultivasi, tetapi kultivator dapat tersesat kapan saja dan kehilangan sifat aslinya. Konsekuensinya sangat mengerikan. Semakin gadis itu mendengarkan, semakin takut ia, tetapi ia sama sekali tidak terkejut. Dari perilakunya, jelas bahwa ia pernah mendengar tentang jimat ini dan tahu sesuatu tentangnya. Jimat kutukan jiwa adalah salah satu jimat paling terkenal di sekte kami. Kau seharusnya sudah pernah mendengarnya. Limuran melanjutkan, kau bersumpah dengan racun, dan aku akan menyegelnya menjadi jimat kutukan jiwa. Lalu ambillah. Dengan begitu,
Aku tidak akan takut kau akan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ada pilihan lain. Gadis itu menatapku dengan tatapan memohon, sungguh menyedihkan. Li Muran bergeming. Ia berkata dengan dingin, aku telah memberimu cara untuk hidup. Cara lainnya adalah cara untuk mati. Pertarungan tadi cukup riuh. Aku khawatir murid-murid dari 4 sekte bisa datang kapan saja. Segera buat keputusan, kalau tidak, aku akan menganggapmu sebagai orang yang telah memilih cara untuk mati dan membasmimu. Saat mengatakan ini, Li Muran melotot ke arah orang lain dengan penuh kebencian. Aku memilih jalan bertahan hidup. Melihat tatapan tajam Li Muran, gadis itu langsung menjawab tanpa ragu. Tolong keluarkan jimat jiwa itu. Aku akan bersumpah darah sekarang juga, kata gadis itu. Bagus sekali. Li Muran mengangguk, lalu mengeluarkan pena jimat, kertas jimat, dan tinta jimat. Gadis itu tertegun dan berseru, hei, kamu tidak punya jimat mantra jiwa. Mau langsung menggambar jimatnya. Jimat mantra jiwa membutuhkan penggambaran teks pertempuran pemakan jiwa. Kamu baru di tahap awal saluran Qi, bagaimana kamu bisa menggambar teks pertempuran? Li Muran menggelengkan kepalanya berulang kali dalam hati. Gadis ini ternyata tahu kitab pertarungan pemakan jiwa dan jelas tahu banyak tentang mantra jiwa. Dia pura-pura tidak tahu tadi. Untungnya, dia tahu maksudnya. Berhenti bicara omong kosong, teriak Li Muran dingin, kalau aku tidak bisa menarik mantra jiwa, aku akan membasmimu sepenuhnya. Gadis itu tak berani bicara lagi dan hanya bisa berdoa dalam hati, berharap agar dewa membuka matanya dan memperbolehkan murid bodoh sekte Yuan Fu ini secara ajaib mencabut jimat kutukan jiwa, sehingga ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sudah selesai, ambillah dan bersumpahlah. Sebelum gadis itu selesai mengucapkan permohonannya, Li Muran melemparkan jimat mantra jiwa yang tergambar kepadanya. Semakin panjang malam, semakin banyak masalah yang mungkin ditimbulkannya. Li Muran harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Adapun kata pertarungan pemakan jiwa ini, memang sulit untuk digambar, tetapi kertas jimat di tangan Li Muran telah diterangi oleh cahaya cermin perunggu misterius, jadi menggambar kata pertarungan itu mudah saja. Ini, gadis itu terkejut dan tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Kalau saja dia tidak melihat bahwa tinta pada mantra jiwa di tangannya belum kering sempurna, dia akan mengira bahwa Li Muran telah mengeluarkan jimat yang sudah jadi, dan bukan membuatnya hanya dalam beberapa saat. Dermawanku benar-benar jenius. Gadis itu terkejut, tetapi dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya. Jangan coba-coba mengambil jalan pintas saat bersumpah. Dengarkan baik-baik, kalau tidak tulus, kau akan mati, kata Li Muran dengan wajah tegas. Gadis itu mengumpat sesuai perintah, dan tak berani berbuat curang. Li Muran mengangguk puas, menghampirinya, dan meraih tangannya tanpa ragu. Apa yang kau lakukan? Gadis itu terkejut dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi ia terlalu lemah untuk melawan. Ia merasa malu dan cemas sekaligus. Dia memang seorang wanita muda yang belum pernah menyentuh tubuh wanita. Telapak tangannya hangat dan lembut seolah tak bertulang, pikir Li Muran dalam hati, tak menghiraukan teriakannya. Ia mengeluarkan jarum perak, menusuk salah satu jari gadis itu, memeras beberapa tetes darah, meneteskannya pada mantra jiwa, dan menambahkan segel lain. Ada 2 lapisan segel, satu untuk menyegel mantra jiwa, dan satu lagi untuk menyegel sumpah dan darah. Mantra jiwa pun selesai. Ada banyak cara untuk menggunakan jimat, salah satunya disebut minum. Li Muran mengeluarkan kotak giok kosong, mengisinya dengan mata air spiritual, lalu api muncul di tangannya dan menyalakan jimat mantra jiwa. Jimat mantra jiwa langsung terbakar. Sebelum terbakar habis, Li Muran menekan jimat yang terbakar ke dalam mata air spiritual di dalam kotak giok dan mengaduknya beberapa kali dengan jari-jarinya. Jimat itu berubah menjadi bubuk dan menyatu dengan mata air spiritual, sehingga airnya menjadi merah muda. Selanjutnya, yang perlu dilakukan gadis itu hanyalah meminum semangkuk air, yang setara dengan menelan jimat jiwa, dan tugasnya akan selesai. Minumlah. Li Muran meraung seperti monster ganas, dan merobek kerudung gadis itu tanpa ampun. Tidaklah nyaman untuk memasukkan air secara paksa saat mengenakan masker, jadi penutup masker harus dilepas. Namun, setelah memetiknya, Li Muran langsung tertegun di tempat. Gadis itu memang luar biasa cantiknya, begitu cantiknya hingga Li Muran yang selalu merasa dirinya sedang dalam suasana hati yang baik, sedikit linglung sejenak. Apa yang kau lihat? Gerutu gadis itu lirih dengan muka memerah, namun ia bahkan tak punya tenaga untuk menoleh menghindari tatapan membara dari orang itu. Kamu benar-benar tampan, gumam Li Muran, dan kamu terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi kamu benar-benar bisa berkultivasi hingga tahap akhir meridian Qi. Aku mengagumimu. Gadis itu menjadi semakin malu, berusaha menghindari tatapan Li Muran. Li Muran kembali mengerutkan kening dan berkata dengan galak, minumlah semangkuk air ini dengan patuh, atau kau akan mati.
Limuran memaksa gadis itu minum air, dan gadis itu berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menuangkan semangkuk air ke perut gadis itu. Misi selesai. Limuran merasa lega. Tinggal di sini hanya akan menambah masalah, jadi dia harus pergi secepat mungkin. Setidaknya ada 7 atau 8 cara untuk menyembuhkan bubuk pemburu jiwa 5 racun. Tak apa kalau kau tak tahu caranya. Dan racun ini punya aroma aneh yang bisa tercium dari kejauhan. Sayang sekali kau sampai tertipu. Kata Limuran sambil mengeluarkan 3 atau 4 jenis pil dan memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Kamu kasih aku makan apa? Gadis itu masih bingung. Ini adalah obat-obatan penyembuhan dan detoksifikasi yang umum di pasaran, dan harganya tidak terlalu mahal. Tidak ada satupun yang bisa melarutkan bubuk pemburu jiwa 5 racun, tetapi meminumnya bersama-sama dapat menekan racunnya untuk sementara dan memulihkan sedikit kekuatan sihir, yang cukup bagimu untuk kembali ke sekte, kata Limuran, lalu melarikan diri. Ia ingin segera meninggalkan tempat berbahaya ini sebelum kekuatan sihir gadis itu pulih. Terima kasih banyak, dermawan. Setelah meminum beberapa pil, ia berhasil mengerahkan sedikit kekuatan magis. Gadis itu tiba-tiba merasa lega dan sangat gembira karena telah lolos dari maut. Saya Yan, cucu dari Sekte Dansin. Bolehkah saya tahu nama Anda, dermawan? Teriak gadis itu di belakang Limuran. Limuran mengabaikannya dan hanya ingin segera pergi dari sini. Aku pasti akan membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa datang ke Sekte Dansin untuk menemuiku. Gadis itu berteriak lagi, tetapi melihat Limuran telah menghilang di kegelapan malam. Aneh sekali. Gadis itu mengerucutkan bibirnya, lalu mengenakan kerudung, mengeluarkan burung bangau kertas jimat, dan terbang membawanya. Setelah Limuran kembali ke asramanya di puncak Zixia, dia merasa lega. Sepertinya aku tidak bisa pergi ke San Yukuan untuk berlatih di masa depan, pikir Limuran dalam hati. Ia hampir mati di mata air malam ini. Jika ia tidak berlatih menggunakan jimat dengan segala cara selama periode ini, jika bukan di malam hari ketika aliran mana sangat lancar, jika bukan karena bantuan teknik gerhana bulan, ia tidak akan bisa mengorbankan begitu banyak jimat ledakan api dalam waktu singkat. Jika ia tidak berhasil dalam satu serangan dan membuat biksu di tahap akhir meridian Qi tersadar, ia pasti sudah mati. Untungnya, biksu itu agak arogan. Seandainya dia berusaha sekuat tenaga sejak awal, bahkan di malam hari, dia tidak akan memberi Limuran kesempatan untuk melawan. Limuran diam-diam bersukacita. Kitab suci pencuri mengatakan bahwa meremehkan musuh adalah tabu bagi pencuri. Setelah kau memastikan target, kau harus mengerahkan seluruh tenagamu. Dari sudut pandang ini, seorang biksu bukanlah pencuri ulung. Kitab suci pencuri juga mengatakan bahwa kau tidak boleh tergoda oleh kecantikan. Banyak pencuri didorong oleh nafsu mereka, begitu pula biksu. Namun, mampu berjuang mati-matian di saat kritis memang merupakan pengalaman yang sangat langka. Krisis bertahan hidup semacam itu memungkinkan seseorang untuk melepaskan potensi terbesar mereka, yang tak tergantikan oleh cara lain. Berkat pengalaman inilah teknik gerhana bulan Limuran akhirnya berhasil dikembangkan dan memberikan kontribusi besar. Mari kita lihat harta apa saja yang ada di dalam tas penyimpanan biksu di tahap akhir meridian Qi. Setelah Limuran memastikan tidak ada orang di sekitar, ia dengan hati-hati mengambil kantong penyimpanan dan segera menuangkan seluruh isi meja ke dalamnya. Begitu banyak batu roh. Limuran sangat gembira dan tidak menghitungnya dengan cermat untuk sesaat. Ada pakaian, makanan kering, dan barang-barang lainnya. Sepertinya orang ini sudah memutuskan untuk kabur. Senjata ajaib tempurung kura-kura yang dia gunakan sebelumnya ternyata mampu menangkis serangan pesawat ulang-alik terbang. Jelas itu adalah senjata ajaib pertahanan dengan kualitas luar biasa. Sayangnya, senjata itu sudah hancur. Apakah ada senjata ajaib lain yang sejenis? Limuran mencari di antara banyak harta karun, tetapi tidak menemukan senjata sihir pertahanan. Ia melihat beberapa senjata sihir yang umum digunakan oleh umat Buddha, seperti pedang emas dan tongkat Buddha. Limuran sedikit kecewa, tetapi kemudian ia berpikir jika dia masih memiliki senjata sihir pertahanan berkualitas seperti itu, dia mungkin tidak akan mati tertiup angin oleh jimat ledakan apiku. Sebenarnya ada beberapa jimat. Ide Limuran muncul, lalu ia mengambil jimat-jimat itu dan memeriksanya satu persatu. Jimat pertama yang dilihat Limuran adalah jimat terbang yang sangat terkenal, yang umumnya dikenal sebagai jimat bangau kertas. Saat talisman Paper Crane diaktifkan, ia dapat berubah menjadi burung bangau kertas berukuran sekitar 10 kaki, terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika energi burung bangau jimat hampir habis, ia tidak bisa lagi terbang namun, selama ada jimat energi untuk mengisi kembali energinya, ia dapat terus terbang. Burung bangau jimat berkualitas tinggi dapat digunakan berulang kali hingga ratusan kali. Limuran berpikir dalam hati, bangau kertas jimat ini harganya setidaknya 150 batu roh di pasaran.
Biksu yang mencuri dan mengolah ini pasti sangat kaya. Bangau kertas jimat mudah digunakan dan dapat dikendalikan hanya dengan sedikit kekuatan sihir. Limuran sudah bisa menggunakannya, tetapi dengan kultivasi dan kualifikasinya, menggunakan jimat semahal itu sungguh mengejutkan. Dengan gaya Limuran yang rendah hati dan hati-hati, ia secara alami akan menyembunyikannya dan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Kecuali jimat burung bangau kertas ini, jimat-jimat yang lain semuanya adalah jimat vitalitas, yang jelas-jelas disiapkan untuk mengisi kembali vitalitas jimat burung bangau kertas. Limuran menatap salah satu jimat Yuan Qi dengan saksama dan enggan melepaskannya. Jimat Yuan Qi ini memiliki rune yang terdiri dari satu kata, satu segel, satu mantra, dan satu rune pengumpul Qi. Ini adalah jimat Yuan Qi bintang 2. Vitalitas yang terkandung dalam jimat vitalitas bintang 2 hampir 10 kali lipat dari jimat vitalitas bintang 1, dan harganya juga 10 kali lipat dari jimat vitalitas bintang 1. Sayangnya, kekuatan sihirku saat ini tidak cukup kuat untuk menggambar jimat vitalitas bintang 2. Jimat vitalitas bintang 2 ini seharusnya digambar oleh seorang saudara senior di sekte kami yang berada di tahap tengah atau akhir meridian Qi. Limuran menghela napas pelan dan menyimpan jimat-jimat itu satu persatu. Limuran membersihkan barang-barang berantakan ini satu persatu. Kebanyakan dari mereka digunakan oleh para pengikut Buddha. Limuran sama sekali tidak membutuhkannya dan tidak mudah untuk menjualnya kembali. Ia berencana mencari waktu untuk menghancurkan semua barang ini. Selain itu, hanya ada 2 botol pil, beberapa senjata ajaib, beberapa buku seni bela diri, dan setumpuk batu roh. Kedua botol pil tersebut merupakan pil pembersih sumsum, sejenis pil bernilai tinggi yang tidak selalu tersedia. Pil pembersih sumsum ini tidak hanya mengandung banyak energi vital, jauh lebih baik daripada pil pengumpul Yuan, tetapi juga memiliki efek ajaib membersihkan sumsum dan memperkuat urat. Dikatakan bahwa konsumsi rutin dapat meningkatkan kebugaran fisik dan membuang kotoran, serta sangat bermanfaat bagi para praktisi di tahap Qi dan meridian dalam membuka meridian. Sayangnya, kultivasi Limuran masih dangkal. Hanya ketika ia mencapai setidaknya tahap tengah kultivasi meridian Qi, ia dapat benar-benar menyempurnakan khasiat obat pil sisui. Mengonsumsinya sekarang tidak hanya akan sia-sia, tetapi meridiannya juga tidak akan mampu menahannya. Limuran menghitung dan menemukan bahwa ada sekitar 2 atau 300 batu roh, yang sebagian besar merupakan batu roh tingkat rendah yang sering ia gunakan. Ada juga 3 batu roh seukuran kepalan tangan. Warnanya lebih transparan dan bahkan memancarkan cahaya redup. Vitalitas yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakjubkan, jauh melebihi batu roh tingkat rendah biasa. Ketiga batu roh ini pasti batu roh tingkat menengah, kan? Kata Limuran gembira. Satu batu roh tingkat menengah nilainya sama dengan 100 batu roh tingkat rendah. Ketiga batu roh tingkat menengah ini sendiri sudah sangat mahal. Dengan begitu banyak perolehan, jimat ledakan api senilai hampir 200 batu roh itu sepadan. Tentu saja, jika Limuran bisa meramal masa depan, ia lebih suka tidak pergi ke mata air Sanyo malam ini. Kalau tidak punya batu roh, kamu bisa mendapatkannya perlahan-lahan dengan rajin membuat jimat. Tapi kalau sampai kehilangan nyawa, semua itu cuma omong kosong. Sebagai pencuri, meskipun mereka berhasil berkali-kali, asalkan gagal sekali, semua usaha mereka akan sia-sia. Kitab pencuri di bagian akhir mengatakan bahwa tujuan menjadi pencuri bukanlah untuk membasmi orang atau mencuri harta, melainkan untuk mengembangkan diri. Inilah kebenarannya. Setelah berkemas, Limuran mengeluarkan setumpuk jimat energi, siap untuk mengisi ulang energi jimat Vajra yang menyelamatkan hidupnya. Proses pengisian energi vital dengan jimat Yuan Qi juga sangat sederhana. Limuran menempatkan jimat Yuan Qi bintang 1 dan jimat Vajra secara berhadapan, lalu mengeluarkan kekuatan magis untuk membuka segel kedua jimat tersebut. Kemudian, energi vital perlahan mengalir dari jimat energi vital bintang 1 ke dalam jimat Vajra. Setelah sekitar seperempat waktu penyuntikan dupa, energi vital jimat energi vital bintang 1 hilang sepenuhnya, dan jimat itu berubah menjadi gumpalan asap hijau lalu menghilang. Selain sedikit pengisian energi vital, tidak ada perubahan lain pada jimat Vajra. Limuran mengeluarkan jimat Yuan Qi kedua dan melakukan hal yang sama. Butuh waktu lama untuk menggunakan 20 jimat vitalitas bintang 1 untuk mengisi kembali vitalitas jimat Vajra. Jika 2 jimat vitalitas bintang 2 digunakan untuk mengisi kembali vitalitas, efeknya pada dasarnya akan sama, tetapi akan memakan waktu yang jauh lebih singkat. Selama periode waktu berikutnya, Limuran tidak meninggalkan puncak Zixia. Ia diam-diam menanyakan kabar tersebut, tetapi tidak mendengar rumor apapun terkait malam itu, sehingga ia perlahan merasa lega. Namun, kultivasi Limuran selanjutnya tidak berjalan mulus. Meskipun ia dibantu oleh Pil Juyuan, kemajuannya masih sangat lambat, bahkan stagnan selama beberapa hari. Limuran bertanya kepadanya tentang hal ini, dan Limuran terkejut ketika mendengarnya. Kakak senior King Feng, ada apa? Tanya Limuran cepat-cepat.
King Fengzi mengamati Limuran dari atas ke bawah dan berkata, tidak ada yang salah, tapi kemajuan kultivasimu sedikit di luar dugaanku. Oh, tolong beri aku petunjuk yang terperinci, saudaraku. Limuran mendengarkan dengan saksama. King Fengzi terbatuk ringan dan berkata, mengonsumsi ramuan yang tepat dan bermeditasi untuk menyempurnakannya, tetapi tidak banyak berpengaruh, umumnya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, kamu terlalu sering mengonsumsi ramuan tersebut. Lagi pula, ramuan adalah salah satu keterampilan eksternal dalam kultivasi, dari luar ke dalam. Meskipun cepat, ramuan memiliki beberapa kekurangan. Namun, umumnya seseorang harus mengonsumsi ratusan atau ribuan ramuan sebelum ramuan tersebut secara bertahap menjadi tidak efektif. Ramuan itu tidak akan tiba-tiba menjadi tidak efektif. Hal ini tentu saja tidak berlaku untuk saudara muda. Situasi saudara muda seharusnya menjadi kemungkinan kedua, yaitu, kamu telah mengalami hambatan dalam latihan. Limuran mengangguk berulang kali. Ia juga pernah membaca apa yang dikatakan oleh King Kingzi di kitab suci, tetapi ia tidak yakin apakah ia berada dalam situasi itu. Kemacetan dalam teknikku, saudaraku, apakah maksudmu kultivasiku telah mencapai puncak tahap awal Qi dan Meridian? Limuran terkejut sekaligus gembira. Memang mungkin, kata King Fengzi, jarang sekali menemukan kultivator sepertimu yang bisa mencapai puncak tahap awal Meridian Qi hanya dalam setahun lebih. Di antara murid-murid di angkatanmu, paling banyak hanya 3 atau 5 orang yang bisa mencapai kecepatan kultivasi ini. Kau dianggap memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya, terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Limuran berterima kasih padanya. Limuran telah melihat informasi tentang kemacetan seni bela diri berkali-kali dalam buku-buku klasik. Setiap buku seni bela diri akan membahas hal ini berulang kali dan memberikan berbagai cara untuk mengatasinya. Limuran memahami bahwa yang disebut hambatan metode latihan mengacu pada situasi di mana ketika metode latihan mencapai tingkat tertentu, tubuh, pikiran, atau kekuatan telah mencapai batas tertentu, yang menghambat lambatnya kemajuan latihan. Jika ingin berkembang lebih lanjut, seseorang harus menembus hambatan tersebut dan mencapai perubahan kualitatif agar dapat terus berlatih. Jadi, secara umum, hambatan tersebut seringkali muncul sebelum perubahan kualitatif, yaitu sebelum peningkatan di setiap ranah. Kendala yang dihadapi Limuran saat ini adalah ia telah mencapai puncak tahap awal Meridian Qi. Langkah selanjutnya adalah mencapai tahap tengah Meridian Qi. Namun, selama ia tidak dapat melewati langkah ini, ia tidak akan dapat mencapai kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya, dan kekuatan sihirnya tidak akan berkembang lebih dalam. Ada banyak metode untuk menerobos kemacetan yang disebutkan dalam karya klasik, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mengikuti arus dan tidak memaksakannya. Malam itu, Limuran selesai membaca halaman terakhir kitab suci yang dicuri dan merasakan banyak emosi. Dunia kultivasi abadi di buku ini benar-benar berbeda dengan dunia kultivasi abadi di buku-buku lain. Aku penasaran siapa penulis buku kitab suci yang dicuri ini. Dia telah menguasai teknik menyembunyikan malam dan teknik gerhana bulan sampai batas tertentu, dan dia telah menghafal setiap kata dalam buku itu dengan kuat di dalam pikirannya. Limuran menutup kitab suci curian dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dengan lembut. Aliran kekuatan sihir berubah menjadi api dan menyembur keluar dari telapak tangannya, seketika membakar buku itu hingga menjadi gumpalan asap hijau. Saatnya keluar dan menimba pengalaman, kata Limuran dalam hati. Lagi pula, tugas memisahkan dunia fana akan terlaksana cepat atau lambat, jadi lebih baik selesaikan tugas ini terlebih dahulu selagi kemampuannya masih terbatas. Limuran menjelaskan niatnya kepada King Fengzi, yang juga setuju dengan ide Limuran dan memberinya sebuah tanda, yang mengizinkannya meninggalkan sekte tersebut untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, Limuran datang ke ruang urusan luar negeri, bertemu dengan seorang saudara senior yang gemuk di tahap tengah Qimai, dan menjelaskan tujuannya. Pihak lain bahkan tidak melihat ke arah Limuran, tetapi hanya menunjuk keluar dan berkata dengan tidak sabar mereka semua ada di aula luar, pilih satu saja. Limuran tidak marah. Ia mengiyakan sambil tersenyum dan berjalan menuju aula luar. Namanya aula luar, tetapi sebenarnya itu hanyalah halaman luas kantor gubernur. Di halaman itu, banyak orang pangkemping dari berbagai kalangan, pria, wanita, tua dan muda, berlutut, tak kurang dari 100 orang. Orang-orang ini awalnya memiliki ekspresi mati rasa, tetapi setelah Limuran muncul, mereka terbangun seolah-olah tersengat listrik, menangis atau memohon dengan keras, masing-masing lebih bersemangat daripada yang lain. Saudara muda Wang, apakah mereka semua manusia fana yang datang ke sekte kita untuk meminta bantuan? Mengapa mereka semua berlutut? Limuran mengerutkan kening dan bertanya kepada seorang biksu penjaga yang berdiri di pintu masuk halaman. Penjaga ini kebetulan adalah murid dari angkatan yang sama dengan Limuran, jadi ia cukup mengenalnya. Murid Wang berkata, itu bukan apa-apa. Para manusia fana ini,
baik kaya maupun miskin, harus terlebih dahulu berlutut di lembah abadi, di bawah sinar matahari dan angin, selama lebih dari 9.981 hari, dan mengajukan permohonan yang masuk akal sebelum mereka memenuhi syarat untuk masuk ke sini dan terus menunggu. Saudara senior Zhao dapat bertanya tentang permohonan mereka, lalu memilih salah satu. Pada titik ini, murid bermarga Wang berbisik kepada Limuran, ada seorang janda bisu di pojok. Ia menggugat para birokrat karena menduduki tanahnya, tetapi seluruh keluarganya dibasmi dan ia sendiri diracun dan dibisukan. Permintaannya sangat sederhana, hanya balas dendam. Membasmi beberapa sampah manusia semudah membalikkan telapak tangan bagi kita. Jika kakak senior Zhao memilih tugas ini, saya khawatir tugas ini dapat diselesaikan dalam 2 atau 3 hari. Limuran mengangguk terima kasih atas bimbinganmu, saudara muda Wang. Limuran melangkah masuk ke halaman dan hendak mengatakan sesuatu kepada orang-orang fana yang terus berlutut dan memohon padanya, ketika tiba-tiba ia mendengar suara serak seorang lelaki tua di lingkungan yang bising. Wu Ming, apakah itu kamu? Aku Pak Tua Guo. Limuran menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria tua kotor berjanggut putih. Lelaki tua itu sangat gembira ketika melihat Limuran, dan ia hendak bergegas menghampirinya sambil berseru, Wu Ming. Melihat hal ini, beberapa orang di sekitarnya pun bergegas menghampiri Limuran dan memohon dengan putus asa. Pada saat itu, murid bermarga Wang berteriak, semuanya, tetap di tempat. Jika kalian tidak mengikuti aturan, kalian akan dikeluarkan dari aula ini. Kata-kata ini tampaknya memiliki efek mengejutkan yang kuat. Para manusia fana ini langsung tidak berani bergerak, tetapi mereka terus mengemis. Pak Tua, apakah kau mengenaliku? Limuran sangat penasaran dan hendak menghampirinya, tetapi murid Wang berbisik kepada Limuran, kakak senior Zhao, bapak tua ini sudah beberapa bulan di sini. Permintaannya sangat sulit, dan tidak ada murid lain yang mau menerima, jadi ditunda sampai sekarang. Terima kasih sudah mengingatkan, saudara muda. Sebaiknya aku bertanya dengan jelas dulu. Limuran mengangguk sambil tersenyum kepada murid bernama Wang, lalu berjalan mendekati lelaki tua itu. Ayah, apakah ayah mengenaliku? Tanya Limuran penasaran. Tentu saja aku mengenalimu. Kau Zhao Wuming, anak laki-laki dari keluarga Zhao. Kau sudah tumbuh besar. Saat kau meninggalkan desa, usiamu belum genap 11 tahun. Sekarang, lelaki tua itu menghitung dengan jarinya dengan penuh semangat, sudah lebih dari 6 tahun. Usiamu hampir 17 tahun. Jadi, kau teman lama Zhao Wuming di dunia sekuler. Limuran tiba-tiba tersadar dan berkata, aku ingin tahu, apa yang harus kupanggil, Pak Tua? Kenapa kau datang ke sini untuk meminta bantuan dari Sekte Abadi? Saya Pak Tua Guo. Saya melihatmu tumbuh dewasa. Apa kau tidak mengenali saya? Pak Tua Guo tampak tercengang. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya tiba-tiba jatuh sakit parah beberapa tahun yang lalu, dan saya benar-benar lupa semua yang terjadi sebelum saya sakit. Wu Ming, kamu sakit. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Pak Tua Guo tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan kekhawatirannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Tidak apa-apa sekarang, kata Limuran sambil tersenyum, bagaimana kalau begini? Ceritakan dulu, kenapa kau bersusah payah datang ke sini dan berlutut memohon bantuan? Ini semua gara-gara burung monster otang pembawa sial itu. Kata Pak Tua Guo getir, burung monster di puncak Yajiao terus mengganggu kami para dukun. Beberapa dukun di desa ini mati karenanya. Manusia biasa seperti kami tak sanggup menghadapi burung monster itu, jadi kami hanya bisa meminta bantuan para dewa. Burung Ibel, apa kau sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri? Seberapa besar ukurannya? Apa saja kekuatan magisnya? Tanya Limuran hati-hati. Saat Pak Tua Guo berbicara, dia memberi isyarat pada saat yang sama, dan setelah mendengarkan, Limuran secara garis besar memahami keseluruhan cerita. Menurut lelaki tua itu, seharusnya itu burung Ibel. Sebesar apapun burung biasa, ia hanya bisa mengeluarkan hembusan angin paling banyak. Namun, angin kencang yang dihembuskan burung Ibel itu lebih tajam daripada bilah pisau. Ia dapat dengan mudah memotong tali penyelamat yang diikatkan di pinggang dukun, dan bahkan dapat menggores batu-batu keras. Seharusnya itu teknik pedang angin, mantra dasar dengan atribut angin. Ini burung Ibel, seharusnya sudah bangun belum lama ini, pikir Limuran dalam hati. Yang disebut pembukaan roh adalah istilah untuk Ibel, mirip dengan penyucian manusia. Hanya setelah manusia disucikan, mereka dapat berlatih untuk menjadi abadi dan Ibel juga perlu dibuka untuk membedakan diri dari burung dan binatang biasa dan menjadi Ibel yang dapat berlatih. Pantas saja saudara-saudara yang lain enggan menerima permintaan Pak Tua Guo. Berurusan dengan burung Ibel jauh lebih merepotkan daripada berurusan dengan binatang Ibel. Setelah mendengarkan ini, Limuran akhirnya mengerti apa yang dimaksud adik muda Wang. Mungkin kekuatan burung Ibel dan binatang Ibel dengan level yang sama hampir sama,
tetapi burung ibel dapat terbang tinggi. Jika burung ibel dalam bahaya, mereka akan terbang ke langit, sehingga mustahil bagi para murid ini untuk mengejar mereka. Dan para murid ini jarang mampu membeli jimat terbang seperti bangau kertas jimat. Sekalipun mereka memiliki bangau kertas jimat, mereka enggan menghabiskan banyak energi untuk memenuhi keinginan manusia. Bagaimanapun, ada banyak tugas untuk melepaskan diri dari dunia fana, dan kebanyakan murid memilih yang paling mudah diselesaikan. Bahkan jika Pak Tua Guo menunggu lebih lama, akan sulit baginya untuk bertemu murid yang bersedia menerima permintaannya. Burung jahat itu pastilah yang membasmi ayahmu. Pak Tua Guo menambahkan dengan penuh kebencian. Ayahku, Limuran tertegun, lalu dia menyadari bahwa Pak Tua Guo sedang berbicara tentang ayah Zhao Huming. Limuran berkata kepada Pak Tua Guo, ayo pergi. Aku akan melapor ke sekte dan kemudian menyingkirkan burung jahat itu. Pak Tua Guo sangat gembira. Huming, apakah kamu sudah mempelajari teknik abadi? Saya sudah belajar sedikit. Limuran tersenyum tipis. Ia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari pengalaman hidup Zhao Huming, karena ia kini hidup di dunia ini sebagai Zhao Huming. Anggap saja ini sebagai balasan Zhao Huming atas jasanya membesarkan desa, gumam Limuran dalam hati. Ketika murid Wang melihat Limuran bersedia menerima tugas itu, ia mengerutkan kening dan berbisik, Saudara Zhao, jika kau benar-benar ingin menerima tugas ini, itu akan sangat sulit. Lagi pula, sekte ini memiliki aturan ketat untuk ini. Jika kau gagal menyelesaikannya, kau akan dihukum. Baiklah, kata Limuran sambil tersenyum, lalu mengeluarkan 2 batu spiritual dari tangannya, menyerahkannya kepada pihak lain, dan berkata, Saudara muda Wang, aku akan merepotkanmu untuk mengatur agar dia mandi dan berganti pakaian dulu, lalu aku akan pergi ke Duan Fanchen bersamanya. Gampang, tunggu sebentar, kakak senior Zhao. Murid Wang menerima batu roh itu dengan gembira, langsung setuju, dan membawa Pak Tua Guo ke aula dalam. Ketika manusia lain melihat kejadian ini, mereka merasa kecewa dan iri, lalu perlahan berhenti menangis dan mengemis. Setengah jam kemudian, Pak Tua Guo, mengenakan jubah tao yang bersih, keluar sambil membawa sekantong besar makanan kering di pundaknya. Mungkin karena tidak ada pakaian manusia yang cocok saat itu, murid bernama Wang memberikan 1 set jubah tao kepada Pak Tua Guo. Namun, pakaian ini membuat Pak Tua Guo tampak sangat energik, seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Limuran sudah mendaftar pada kakak seniornya yang merupakan pengurus kantor urusan luar negeri, jadi dia membawa Pak Tua Guo bersamanya dan meninggalkan sekte Yuanfu. Limuran telah berlatih selama lebih dari setahun, dan tubuhnya dipenuhi energi langit dan bumi. Energi ini terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya, sehingga tubuhnya berbeda dari orang biasa dan sangat lincah. Berjalan di jalan pegunungan bukanlah masalah baginya. Pak Tua Guo juga sangat sehat. Meskipun usianya lebih dari 60 tahun, ia mampu mendaki gunung dan berjalan puluhan mil dalam satu tarikan napas tanpa henti. Limuran penasaran dan bertanya. Pak Tua Guo berkata bahwa mereka, para herbalis, sering memanjat tebing untuk memetik herbal. Jalan pegunungan ini semudah berjalan di tanah datar bagi mereka dan tidak ada apa-apanya. Kedua pria itu berjalan sangat cepat dan tiba di pinggiran pegunungan Kuanglu beberapa hari kemudian. Pak Tua Guo berkata bahwa setelah mendaki 2 puncak lagi dan menyusuri jurang sejauh lebih dari 100 mil, mereka akan mencapai desa Yaqiun, tempat Zhao Huming dilahirkan. Saat mereka berjalan, Limuran tiba-tiba berhenti. Jalan pegunungan yang sempit di depan mereka tertutup rapat oleh pohon tumbang. Jika mereka ingin terus maju, mereka harus menghancurkan pohon itu, terbang di atasnya, atau melewati hutan di dekatnya. Cuma tipuan, pikir Limuran dalam hati. Dalam kitab suci mencuri, ini hanya bisa dianggap jebakan paling rendah. Saya khawatir, kecuali beberapa remaja yang kurang pengetahuan, kultivator manapun dengan sedikit pengalaman tidak akan tertipu. Limuran mengamati bagian hutan yang rusak dan melihat celah yang relatif datar, yang jelas-jelas buatan manusia. Ini berarti seseorang sengaja merobohkan pohon itu untuk menghalangi jalan pegunungan. Kita sudah lama meninggalkan wilayah 4 sekte Kuanglu dan sekarang berada di dunia sekuler. Aku tak pernah menyangka ada pencuri yang bersembunyi di sini. Hati Limuran mencelos saat ia menatap jauh ke dalam hutan. Para pencuri itu pasti bersembunyi di hutan. Mungkin ada jebakan lain di dalamnya. Ayo kita jalan memutar, kata Limuran kepada Pak Tua Guo. Menghancurkan pepohonan yang menghalangi jalan adalah hal yang mudah bagi Limuran, tetapi ia tidak tahu seberapa kuat para pencuri yang bersembunyi di sini, jadi ia tidak mau mengambil risiko. Baiklah, Pak Tua Guo juga melihat misteri di sini. Keduanya hendak berbalik dan pergi ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari hutan. Kemudian, 7 atau 8 pria kekar dengan pedang dan kapak di tangan mereka dan tatapan ganas menyerbu dari seluruh hutan dan mengepung Limuran dan 2 lainnya. Ternyata mereka cuma sekelompok bandit fana. Limuran tak kuasa menahan tawa.
Kalau teman-teman seperjuangannya tahu ia hampir ditaklukkan oleh bandit-bandit fana ini, mereka pasti akan menertawakannya lama-lama. Aku memang agak terlalu berhati-hati, tapi itu bukan hal buruk, kata Limuran sambil merendahkan diri. Pak Tua Guo segera mengeluarkan beberapa keping perak dari sakunya, menggenggamnya dengan kedua tangan, melangkah maju, dan berkata, rekan-rekan pahlawanku, ini hanya tanda penghormatan, tetapi kami berdua bersedia meminjam tempat ini. Tolong bantu kami. Limuran mendengus, tetapi tidak menghentikan Pak Tua Guo. Ia bertarung dengan penuh penghinaan melawan manusia-manusia fana ini. Jika pihak lain tahu apa yang baik untuk mereka dan pergi, itu yang terbaik. Jika tidak, tidak akan terlambat baginya untuk bertindak nanti. Sayangnya, para bandit itu tidak pergi. Pemimpin bandit itu memandang Limuran dari atas ke bawah sambil menyeringai dan berkata, anak ini berkulit halus dan berdaging lembut, tetapi ia memiliki sikap yang luar biasa. Ia tampak seperti tuan muda dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin uang perak sekecil itu cukup? Saudara keempat, pergilah mencarinya. Baik, Kak. Seorang pria kurus setuju dan perlahan mendekat. Ia memegang pisau di satu tangan dan menunjuk Limuran dengan tangan lainnya. Diam dan jangan bergerak, kalau tidak, aku, tuan keempat. Mencari kematian. Limuran mendengus dingin. Dia menoleh ke arah Pak Tua Guo dan berkata, diam. Guo tua tertegun, dan sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, Limuran menempelkan jimat di punggungnya. Tiba-tiba, lapisan cahaya kuning muncul di tubuh Guo tua, dan berubah menjadi lapisan baju zirah batu transparan. Limuran juga menempelkan jimat baju zirah batu pada dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Bermain trik. Pria kurus itu tertegun dan menebas Pak Tua Guo dengan pisaunya. Pak Tua Guo begitu ketakutan hingga ingin menghindar ke samping, tetapi kemudian ia teringat instruksi Limuran tadi, jadi ia menggertakkan gigi dan berdiri diam, membiarkan pisau itu menebasnya. Krak, dengan suara pelan, bila pedang pria kurus itu tanpa sadar miring ke samping begitu menyentuh baju besi batu, lalu bang menghantam batu dengan keras, percikan api beterbangan. Aneh, pria kurus itu melancarkan pukulan lagi, yang mengenai baju zirah batu itu dengan bunyi bang. Pria itu menjerit kesakitan seolah-olah terkena batu, dan darah mengucur dari ujung tinjunya. Pada saat ini, Limuran mengulurkan jarinya dan bola api berukuran sekitar 1 inci terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di pria kurus itu. Boom! Dengan suara dentuman keras, api menyembur dari tubuh pria kurus itu. Seketika, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan asap. Bahkan pisau besar di tangannya pun terbakar habis. Bum bum bum. Limuran menjentikkan jarinya dan merapal mantra ledakan api kecil satu demi satu. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 bandit hangus menjadi abu dalam kobaran api. Para bandit yang tersisa bereaksi dan melarikan diri ke segala arah. Limuran menjentikkan 2 jari dan membasmi 2 dari mereka, tetapi 1 orang yang beruntung masih berhasil melarikan diri ke hutan. Limuran tidak mengejar orang ini. Ia menyimpan keahliannya dan berpikir, kekuatan sihirku tidak mengalir lancar di siang hari. Jika malam hari, pencuri-pencuri ini akan mudah ditaklukkan dalam beberapa gerakan. Bahkan jimat baju zirah batu pun tidak akan dibutuhkan. Limuran menatap pohon besar yang menghalangi jalan di depannya dan kembali menembakkan api. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi beberapa gumpalan asap hijau dan menghilang, tanpa menyisakan abu. Ayo kita lanjutkan. Limuran melepas jimat baju besi batu yang terselip di punggung Pak Tua Guo. Meskipun berhasil menahan pedang dan pukulan bandit, jimat itu hampir tidak kehilangan vitalitasnya. Serangan manusia biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan serangan para kultivator abadi. Sihirnya sungguh dahsyat. Pak Tua Guo tersadar dari keterkejutannya dan berseru kagum. Tanpa disadari, sikap Pak Tua Guo terhadap Limuran juga sedikit berubah, menjadi kurang ramah tetapi lebih hormat. Menurutnya, pemuda Tao di depannya sangat berbeda dengan Zhao Huming, pemuda desa yang meninggalkan desa Yaonong. Keluarga Zhao Mu dan aku punya ikatan 3 generasi. Saat mendekati desa Yakiyun, Pak Tua Guo bercerita tentang masa lalunya dengan keluarga Zhao Huming. Ketika penduduk desa mendaki gunung untuk mengumpulkan herba, selalu ada kemungkinan terpeleset dan jatuh. Demi alasan keamanan, mereka biasanya mendaki gunung berpasangan. Kedua orang ini memiliki tali rami yang sama yang diikatkan di pinggang mereka. Mereka umumnya disebut sahabat tali, dan beberapa orang menyebutnya sahabat hidup. Mereka adalah mitra yang dengannya kita berbagi hidup dan mati. Waktu aku dan kakekmu masih kecil, kami berdua magang di dukun desa. Setelah magang, kami jadi sahabat tali, berbagi hidup dan mati bersama setiap hari. Tali rami telah mengikat kami selama 20 tahun. Kemudian, kakekmu meninggal karena sakit di usia muda, dan ayahmu mewarisi posisinya sebagai herbalis. Ayahmu dan aku juga menjadi sahabat tali. Kamu, seperti ayahmu, sudah lama ingin mendaki gunung untuk mengumpulkan herba. 6 atau 7 tahun yang lalu, ketika kamu berusia 10 tahun,
ayahmu dan aku tak kuasa menahan permintaanmu, jadi kami membawamu mendaki gunung dan mengikatkan tali rami di pinggangmu. Awalnya semuanya berjalan lancar. Suatu hari, tepat di puncak tebing, seekor burung ibel sepanjang sekitar 3 meter tiba-tiba terbang. Sayapnya mengeluarkan hembusan angin ibel setajam pisau. Angin itu memotong tali rami yang mengikatmu, dan kau terlempar dari gunung. Lalu apa? Tanya Limuran. Meskipun ia tahu Zhao Wuming pasti belum mati saat itu, ia sangat penasaran bagaimana Zhao Wuming lolos dari kematian. Pak Tua Guo berhenti sejenak dan melanjutkan, kau berteriak-teriak di udara, dan ayahmu bahkan tidak memikirkannya. Ia mengangkat tangannya dan memotong tali rami yang menghubungkan kami denganku dengan pisau, lalu melompat. Apa yang terjadi selanjutnya? Pak Tua Guo berhenti berbicara, yang membuat Limuran sedikit cemas. Pak Tua Guo mendesah dan berkata, lalu dia menangkapmu, dan melemparkanmu ke atas dengan sekuat tenaga, ke dalam pelukanku, lalu dia jatuh dari gunung tanpa bersuara. Saat kamu lahir, ibumu meninggal karena distosia. Kamu tumbuh besar dengan minum susu dari ratusan keluarga di desa. Seorang peramal tua berkata bahwa takdirmu terlalu aneh dan kamu tidak bisa diberi nama sebelum dewasa. Ayahmu skeptis dan tidak berani memberimu nama, jadi dia hanya memanggilmu Wuming. Saat kamu berumur 10 tahun, ayahmu juga meninggal karenamu. Orang-orang di desa bilang kamu menjalani hidup yang keras dan membasmi orang tuamu. Sejak ayahmu meninggal, kau menjadi orang yang benar-benar berbeda. Kau tak lagi menyebut-nyebut tentang mendaki gunung untuk mengumpulkan herba. Kau menjual harta bendamu dan mendapatkan beberapa buku usang tentang menumbuhkan keabadian dari suatu tempat. Kau mempelajarinya seperti harta karun sepanjang hari. Kau bilang penduduk desa telah mengumpulkan herba selama beberapa generasi, dan tak terhitung banyaknya orang yang telah meninggal di kaki gunung. Ramuan obat yang ditanam oleh langit dan bumi itu telah dikirim kepada para dewa di pegunungan untuk digunakan membuat pil dan menumbuhkan keabadian. Jadi kau tak ingin mengumpulkan herba lagi. Kau ingin menumbuhkan keabadian dan menjadi abadi sendiri. Setelah itu, kau meninggalkan desa. Aku dan penduduk desa mencarimu kemana-mana, tetapi tidak menemukanmu. Beberapa tahun terakhir, setiap tahun selalu ada dukun di desa yang meninggal karena burung jahat itu. Demi mencari nafkah, penduduk desa terpaksa naik gunung untuk mengumpulkan tanaman herbal. Tahun lalu, putra dan menantu perempuan saya juga tewas. Saya terpaksa pergi ke gerbang abadi di pegunungan untuk meminta bantuan. Tak disangka akhirnya saya akan bertemu Anda. Berbicara tentang ini, air mata mengalir di mata Pak Tua Guo. Hati Limuran tergerak. Pengalaman hidup Zhao Wuming sungguh menyedihkan. Situasi saat itu pasti sangat kritis. Jika ayah Zhao ragu sejenak, ia tidak akan bisa menyelamatkan Zhao Wuming. Sungguh menyedihkan orang tua di dunia ini tega mengorbankan harta benda mereka yang paling berharga demi anak-anak mereka tanpa ampun. Saat mereka mengobrol, keduanya sudah memasuki desa. Karena hari sudah gelap, mereka tidak bertemu penduduk desa manapun di jalan. Pak Tua Guo membawa Limuran langsung ke keluarga Guo. Burung-burung bernyanyi dan menari. Teriak Pak Tua Guo keras setelah mendorong pintu hingga terbuka. Kakek. Akhirnya kakek kembali. Suara kedua gadis itu yang sangat terkejut terdengar satu demi satu. Setelah beberapa saat, dua gadis berlari keluar dari ruang dalam, mengejutkan Limuran. Kedua gadis itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan tampak persis sama, jelas seperti saudara kembar. Terlebih lagi, mereka berdua cantik, cantik alami, dan memiliki temperamen yang baik, tidak seperti gadis desa pada umumnya. Kedua gadis itu memeluk lengan Pak Tua Guo, satu di setiap sisi, merasa gembira dan gembira. Namun, mereka segera melihat pemuda berjubah Tao di samping Pak Tua Guo. Kakak Wuming, seru salah satu gadis sambil bergumam tak percaya. Benarkah itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis yang lain juga mengenali Zhao Wuming dan wajahnya tiba-tiba berubah tegas dan muram. Limuran tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Sepertinya masih ada dendam antara kedua wanita ini dan Zhao Wuming. Gadis berwajah muram itu semakin marah sambil berkata, bah, beraninya kau memasuki gerbang keluarga Guoku. Waktu kau memutuskan pertunangan dan menceraikan adikku, kau bilang kau akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Guoku. Apa kau sudah lupa semua ini? Gadis lainnya menundukkan kepalanya dan tetap diam. Diam, Yingge, jangan kasar. Pak Tua Guo buru-buru menasihati, lalu memperkenalkan Limuran ini cucu perempuanku, Yingge dan Yanwu. Mereka teman bermainmu sejak kecil. Pak Tua Guo kemudian berkata kepada kedua saudari itu, Wuming sekarang adalah penguasa abadi sekte abadi di pegunungan. Kali ini dia di sini untuk membantu kita menyingkirkan burung jahat itu. Wuming menderita penyakit serius dan tidak dapat mengingat apapun dari masa lalu. Kalian berdua tidak boleh bersikap kasar. Mungkinkah dia seorang guru? Yang marah adalah kakak perempuan Yingge. Ia bertanya dengan curiga, tidak ingat.
Mungkin perbuatannya di masa lalu terlalu memalukan dan dia tidak berani mengakuinya. Beraninya kau bersikap kasar pada Tuan Abadi. Patua Guo hendak memarahi Yingge, tetapi dihentikan oleh Li Muran sambil tersenyum. Baiklah, kita istirahat dulu di sini malam ini. Besok pagi kita akan mencari jejak burung monster itu, lalu menyusun rencana. Baik, jawab Patua Guo dengan hormat, lalu meminta kedua saudari itu untuk membersihkan kamar untuk Li Muran. Saya akan bermeditasi sebentar di malam hari dan tidak suka diganggu. Jika tidak ada yang penting, sebaiknya jangan ganggu saya, dan jangan masuk tanpa izin, tambah Li Muran. Saudara Wu Ming, apakah kau benar-benar sudah menjadi guru abadi? Yan Wu, yang sedari tadi terdiam, tak kuasa menahan diri untuk tidak percaya ketika melihat Li Muran berbicara begitu meyakinkan. Ini yang kakek lihat dengan mata kepalanya sendiri, mana mungkin itu bohong. Patua Guo menjawab mewakili Li Muran, Yan Wu, pergilah dan siapkan makanan dan air panas. Wu Ming sudah bepergian beberapa hari dan sedikit lelah. Orang yang berlatih kultivasi memiliki selera yang ringan dan tidak suka makanan berminyak. Nona Yan Wu hanya perlu menyiapkan sayuran dan nasi, tambah Li Muran. Dia berpura-pura dengan sangat baik. Gumam Yingge, tetapi hatinya sedikit terguncang. Ketika Li Muran sedang makan, Patua Guo berdiri di samping, tidak berani makan sebangku dengannya. Baru setelah Li Muran membujuknya beberapa kali, ia mau duduk. Sepertinya aku dan Yan Wu pernah bertunangan. Ada apa? Tanya Li Muran penasaran. Patua Guo menghela napas dan berkata perlahan, biarkan aku mulai dari awal. Penduduk desa sibuk, dan ketika orang dewasa pergi memetik tanaman herbal atau bekerja, Yingge Yan Wu mempercayakan mereka kepadamu untuk dirawat. Meskipun kamu hanya 1 tahun lebih tua dari mereka, kamu sangat bijaksana sejak kecil. Kamu baru berusia 8 atau 9 tahun saat itu. Kamu sedang bermain dengan mereka di pintu masuk desa, dan seekor guk-guk liar muncul entah dari mana dan mulai menggigit orang-orang di mana saja. Kamu sangat berani. Demi melindungi mereka, kamu memukuli guk-guk liar itu hingga setengah mati dengan tongkat, dan kamu juga mengalami luka besar di lenganmu. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja. Li Muran mengangguk. Ia sudah lama menyadari ada bekas luka dangkal sepanjang 3 inci di lengannya. Warna kulit di sana jelas berbeda dari tempat lain dan tidak merata. Jelas ia pernah terluka di masa kecilnya. Patua Guo terus tenggelam dalam kenangannya. Saat itu, setiap malam, salah satu dari mereka akan memegang lengan baju kirimu, dan yang lainnya memegang lengan baju kananmu. Kalian bertiga akan menunggu di pintu masuk desa sampai ayahmu dan aku pulang dari mengumpulkan herba. Terkadang kami mendapat masalah dan pulang agak terlambat. Kalian bertiga akan duduk berdampingan di atas batu besar di pintu masuk desa dan menunggu selama 1 atau 2 jam. Mereka sering tertidur sambil bersandar padamu. Mereka pasti punya kenangan tentang hal-hal ini. Di ulang tahunmu yang ke-10, aku berdiskusi dengan ayahmu tentang perjodohan kalian berdua. Aku memintamu memilih antara Yingge dan Yan Wu. Akhirnya, kau memilih Yan Wu, dan Yingge menangis berhari-hari karenanya. Haha. Saat Patua Guo bercerita tentang masa lalu, senyum santai yang langka muncul di wajahnya yang menua. Kenapa membahas cerita lama? Yingge kebetulan datang membawa sepiring hidangan baru. Setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit memerah dan dia berkata sambil cemberut. Jadi begitu, Li Muran tersenyum tipis. Sepertinya Zhao Wuming memang punya hubungan yang mendalam dengan keluarga Guo. Soal penyesalan atas pertunangan itu, lanjut Patua Guo, itu terjadi tak lama sebelum kau meninggalkan desa. Kau mungkin sudah memutuskan untuk meninggalkan desa saat itu, jadi kau berinisiatif menulis surat cerai dan memutuskan pertunangan dengan Yan Wu. Li Muran mengangguk. Dilihat dari urutan kejadiannya, Zhao Wuming menjadi murid luar sekte Yuan Fu segera setelah meninggalkan desa. 2 tahun kemudian, ia secara misterius menjadi Li Muran. Li Muran berpikir dalam hati orang-orang ini seharusnya dianggap sebagai kerabat Zhao Wuming. Sekarang aku telah menjadi Zhao Wuming, aku akan melakukan sesuatu untuknya. Keesokan paginya, Patua Guo membawa Li Muran ke puncak Yajiao. Li Muran meminta Patua Guo untuk tidak mengumumkan hal ini kepada publik atau memberitahu penduduk desa lainnya. Sebenarnya, ini juga merupakan persyaratan misi sekte untuk melepaskan diri dari dunia fana. Jika para murid yang pergi ke dunia sekuler untuk mengurus urusan bertindak terlalu mencolok, lebih banyak manusia fana akan mengetahui keberadaan para kultivator abadi. Pada saat itu, saya khawatir bahkan jika para murid dari 4 sekte pergi untuk melepaskan diri dari dunia fana setiap hari, mereka tidak akan mampu memenuhi berbagai tuntutan manusia fana di dunia. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, keduanya tiba di sebuah gunung yang tinggi dan curam. Melihat sekeliling, gunung itu menjulang tinggi ke langit, bagaikan pilar yang menopang langit. Patua Guo berkata, ini puncak Yajiao. Sarang burung ibel seharusnya berada di puncaknya.
Namun, dukun seperti saya hanya bisa mendaki sampai tengah gunung dan tidak bisa setinggi itu. Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu. Pegunungan di sini curam dan tidak ada jalan pegunungan sama sekali. Bagaimana para dukun naik ke puncak untuk mengumpulkan herba? Orang tua Guo terkekeh dan mengeluarkan seutas tali, sepasang kait, palu batu, sepatu bergigi besi, dan perkakas lain dari tas di punggungnya. Pakaian ini adalah andalanku, kata Pak Tua Guo sambil mengikatkan tali di pinggangnya dan bersiap mendaki gunung. Limuran melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Ayah Guo, silakan kembali. Aku akan membawa kepala burung monster itu kembali ke desa dalam waktu paling cepat 1 hari atau paling lama 3 hari. Pak Tua Guo berpikir sejenak dan berkata, Yah, manusia biasa seperti kita toh tidak bisa membantu, dan tinggal di sini hanya akan menambah masalah. Aku akan menunggu kabar baik di desa. Setelah Pak Tua Guo pergi, Limuran mengeluarkan jimat burung bangau kertas yang ditinggalkan biksu itu dari tas penyimpanannya, dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuka segel pada burung bangau kertas itu. Dengan suara wus, burung bangau kertas jimat itu segera menjadi berukuran sekitar 10 kaki dan melayang dengan tenang di samping Limuran. Limuran melompat ke atas bangau kertas dan melepaskan kekuatan magis lainnya. Bangau kertas itu kemudian mengepakkan sayapnya, membubung tinggi ke angkasa, dan terbang lebih dari 3 meter dalam sekejap. Limuran segera memeluk burung bangau kertas itu, karena takut burung itu akan jatuh jika kehilangan keseimbangan. Awalnya, bangau kertas jimat terbang terlalu cepat dan terus berguling di udara. Kemudian, ia terus menggunakan kekuatan sihir sesuai metode yang dijelaskan dalam kitab suci untuk mengendalikan bangau kertas jimat. Lambat laun, ia menjadi terbiasa dengan perasaan ini, dan bangau kertas jimat terbang lebih stabil. Burung bangau kertas Fu terbang mengitari puncak Yajiao dan perlahan naik. Limuran menunggangi burung bangau kertas itu dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, ia dapat melihat pemandangan di sekitarnya. Ada pegunungan yang luas, sungai yang deras, dan beberapa desa yang tersebar di antaranya. Sungguh pemandangan yang indah. Terbang di atas burung bangau dan memandang bumi, perasaan bebas dan muda ini membuat Limuran merasakan kesenangan dalam membudidayakan makhluk abadi yang belum pernah ada sebelumnya. Aku mencari jalan keabadian, dan aku mencari kebenaran. Kapan aku akan menjadi abadi dan bebas berkeliaran di antara langit dan bumi? Setelah beberapa saat, burung bangau kertas membawa Limuran melewati awan berkabut, dan angin tiba-tiba menjadi lebih kencang. Tetapi saat ini, Limuran juga melihat puncak gunung. Wilayahnya luas sekali. Aku penasaran di mana sarang burung jahat itu. Limuran melihat sekeliling setelah mendarat di puncak gunung. Dari sini, kita hanya bisa melihat awan tebal dan kabut di bawah puncak gunung, dan kita tak bisa melihat warna pegunungan dan sungai. Namun, pemandangan menakjubkan awan-awan yang berarak di bawah sinar matahari juga jarang terlihat. Puncak gunung ditutupi bebatuan gundul dan sedikit sekali tanaman. Ini untuk mengusir monster itu, bukan untuk menikmati pemandangan indah. Limuran hanya melihat sejenak, lalu dengan hati-hati mencari jejak burung monster itu. Tidak lama kemudian, ia melihat retakan beberapa kaki panjangnya dan sekitar 1 inci lebarnya pada sebuah batu besar. Limuran dengan lembut mengelus retakan itu. Retakannya sangat rapi dan dalamnya lebih dari 30 cm. Jelas itu bukan retakan alami pada batu. Teknik pedang angin. Limuran langsung menilai bahwa ini pasti teknik pedang angin yang menghantam batu dan meninggalkan retakan ini. Sepertinya burung jahat itu memang ada di puncak gunung, gumam Limuran dalam hati dan terus mencari petunjuk. Setelah beberapa waktu, ia menemukan beberapa jejak teknik bila angin seperti itu, dan jejak tersebut menjadi semakin padat. Mengikuti jejak ini, Limuran secara bertahap berjalan ke gua batu dan bahkan melihat beberapa kotoran burung. Sarang burung jahat ada di sini. Tidak sulit menemukannya. Limuran mengeluarkan jimat Vajra, menempelkannya di dadanya, dan lapisan cahaya keemasan langsung muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, Limuran memegang beberapa jimat ledakan api di tangannya, dan kemudian memberanikan diri mendekati gua itu selangkah demi selangkah. Limuran bersembunyi dalam penyergapan di dekat pintu masuk gua untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat merasakan adanya pergerakan di dalam gua. Bukankah itu burung ibel di sarangnya? Limuran melangkah ke dalam gua dengan hati-hati. Tanah di bawah kakinya terasa lunak dan tertutup dahan serta dedaunan. Bau busuk tercium di hidungnya, bau kotoran burung. Limuran sedikit mengernyit. Hah! Di tengah bau busuk itu, Limuran benar-benar mencium aroma yang menyegarkan, dan menyegarkan, membuat orang merasa segar begitu menciumnya. Apakah ini ilusi? Limuran sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada aroma yang begitu aneh di sarang burung monster yang bau ini? Gua itu tidak terlalu dalam. Setelah berjalan sekitar 3 meter, kita bisa melihat ujungnya, itu juga dinding batu. Gua itu memang sebesar ini. Namun, ada sesuatu di bawah dinding batu yang langsung menarik perhatian Limuran.
Ganoderma lucidum hitam itu melayang seperti payung giok, berukuran sekitar 30 cm. Aroma menyegarkannya berasal dari Ganoderma lucidum ini. Ganoderma hitam. Limuran langsung teringat akan sebuah obat spiritual yang tercatat dalam kitab suci, dan bergumam dengan penuh keheranan Ganoderma hitam aslinya adalah obat spiritual yang langka dan berharga. Terlebih lagi, cahaya hitam di permukaan Ganoderma hitam ini mengalir seperti air. Seharusnya usianya sudah 1000 tahun. Ramuan berusia 1000 tahun ini sungguh harta karun yang sangat langka. Nilainya tak ternilai. Obat-obatan spiritual tidak seperti pohon spiritual. Kebanyakan obat-obatan spiritual hanya dapat bertahan selama beberapa tahun, puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun sebelum layu dan mati. Namun, hanya ada sedikit obat spiritual yang dapat terus menyerap vitalitas langit dan bumi, bertahan selama ribuan tahun tanpa menjadi abadi, dan khasiat obatnya menjadi sangat tinggi. Jika Anda menggunakan ramuan berusia ribuan tahun untuk memurnikan pil, Anda mungkin mendapatkan ramuan berkualitas sangat tinggi, yang bahkan mungkin memiliki efek ajaib yang dapat mengubah hidup Anda. Sayangnya, Limuran tidak tahu banyak tentang seni alkimia, tetapi karena ia akrab dengan berbagai kitab klasik, ia juga tahu nilai Molingzi di depannya. Limuran sangat gembira dan ingin menyimpan Ganoderma hitam ke dalam tas penyimpanannya, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan berpikir kitab suci mengatakan bahwa ramuan spiritual seperti Ganoderma sangat sulit dipetik. Jika tidak ditangani dengan benar, khasiat obatnya akan hilang dan bahkan Ganoderma hitam pun akan hancur. Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengambil tindakan, tetapi hanya mendekati Ganoderma lucidum dan mencium harumnya. Hanya menghirupnya saja membuatku merasa rileks seolah-olah telah bermeditasi selama 1 jam. Ramuan berusia 1000 tahun ini memang pantas dengan reputasinya. Limuran juga ingin mengulurkan tangan dan menyentuh Ganoderma hitam untuk melihat apakah permukaannya sehalus batu giok seperti yang dijelaskan dalam kitab klasik. Pada saat itu, terdengar teriakan tajam yang menembus langit dan datang dari luar gua. Burung jahat itu kembali. Limuran terkejut. Jika dia terjebak di gua ini dan bertarung dengan burung jahat itu akan sangat merugikannya. Limuran buru-buru berlari keluar gua. Begitu ia berlari keluar gua, angin kencang menerjangnya. Krak, krak, krak. Dengan beberapa suara pelan, beberapa retakan dalam tiba-tiba muncul di bebatuan di samping Limuran. Limuran dilindungi oleh jimat Vajra, jadi ia baik-baik saja. Ia mengamati dengan saksama dan melihat seekor elang raksasa, yang tingginya lebih dari 2 meter, melayang di udara di hadapannya. Bulunya sehitam besi, dan cakarnya seperti kait perak, memancarkan cahaya dingin. Burung ibel level 2, elang bersayap besi. Hati Limuran bergetar. Dalam buku-buku kuno, burung dan binatang ibel dibagi ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kekuatan dan tingkatan kultivasinya, sama seperti tahap Kimai, tahap Senyu, dan lain-lain yang dimiliki oleh para kultivator manusia. Di antara mereka, monster tingkat pertama setara dengan seorang kultivator manusia di tahap awal Ki dan Meridian, monster tingkat kedua setara dengan seorang kultivator manusia di tahap tengah Ki dan Meridian, dan seterusnya. Monster elang di depannya adalah burung monster biasa. Ia juga tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai burung monster tingkat 2. Kekuatan kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada Limuran. Limuran tak sempat memikirkannya, dan mengangkat tangannya untuk melepaskan 7 atau 8 jimat ledakan api. Jimat-jimat ini langsung berubah menjadi api dan melesat menuju elang bersayap besi di langit. Elang ibel itu menjerit panjang dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, batu-batu besar bergulung, dan langit serta bumi berubah warna. Di sekitar tubuh elang raksasa itu, angin kencang meniup bebatuan menjadi badai tebal. Ketika jimat ledakan api bertemu dengan badai ini, mereka meledak satu demi satu, membentuk bola api berukuran beberapa kaki. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Akan tetapi, kekuatan ledakan itu tidak mampu menembus badai, dan tidak dapat melukai tubuh ibel elang bersayap besi. Mantra badai. Limuran diam-diam terkejut. Ini adalah mantra tingkat menengah dengan atribut angin. Bagi para kultivator manusia, mantra ini hanya bisa dirapalkan oleh murid-murid di tahap Meridian Ki akhir yang mempraktikkan teknik atribut angin. Tak disangka, elang ibel tingkat 2 ini bisa merapalkannya dengan mudah hanya dengan melebarkan sayapnya. Konon katanya ibel lebih berbakat dalam mantra tertentu dibandingkan kultivator manusia, dan itu benar. Teknik badai itu tidak hanya membuat beberapa jimat ledakan api milik Limuran tidak berguna, tetapi juga menyebabkan 2 bilah angin yang sangat tajam terlempar keluar, bersiul ke arah Limuran dengan kecepatan yang luar biasa. Limuran pernah membaca di kitab suci kuno bahwa mantra atribut angin adalah yang tercepat di antara semua mantra. Hari ini ia mengalaminya sendiri dan memang benar. Pah! Terdengar 2 suara. Limuran tahu ia tak bisa menghindar tepat waktu, jadi ia hanya mengandalkan jimat Vajra untuk melawan, dan sekaligus menempelkan beberapa jimat sirah batu lagi di tubuhnya.
Jimat baju besi batu langsung melepaskan kekuatannya, dan dua lapis baju besi batu transparan muncul di lapisan luar perisai cahaya keemasan limuran. Zirah batu ini kebal terhadap pedang dan tombak, serta kebal terhadap air dan api, tetapi di bawah tebasan dua bilah angin, zirah itu dengan mudah terpotong seperti kertas tipis. Pada saat yang sama, jimat zirah batu di tubuh limuran dipatahkan paksa oleh bilah angin dan berubah menjadi gumpalan asap hijau lalu menghilang. Kerak, pedang angin itu menebas perisai berlian, langsung merobek dua retakan. 30.